Ya. Sudah terkumpul? Sudah. Satu, ada lagi? Itu ada yang menggunakan itu. Boleh, enggak apa, silakan. Diserahkan. Ini masih mengumpulkan. Ada? Ya. Ayo segera. Sudah? Dari ikhwan sudah cukup? Satu saja? Ya, berarti betul ya. Buat dulu baru mikir. Nanti gitu. Sudah terkumpul. Silakan akhwat. Sudah beberapa sudah? Sudah? Tidak ada lagi? Boleh menyusul, silakan sambil saya membacakan pertanyaannya satu persatu. Kita mulai dari ikhwan dulu, Ustaz. Ini. Ya. Yang pertama dari ikhwan. Bagaimana menyikapi hal ini ketika seorang laki-laki ingin melamar akhwat, ternyata akhwatnya tersebut dari segi ekonominya termasuk orang kaya, sedangkan laki-lakinya orang biasa. Terkadang muncul perasaan minder dan ragu-ragu dalam hati. Apa ini? Terkadang muncul perasaan minder dan ragu-ragu dalam hati untuk melangkah maju. Bagaimana cara menghilangkan perasaan ini? Baik, kadang-kadang pertanyaan seperti itu, gimana cara menghilangkan? Ya udah, hilangin aja. Enggak, Imam Nawawi Al-Bantani membuat ringkasan tentang idealnya laki dan perempuan. Jadi seorang laki-laki itu, kata beliau, idealnya lebih unggul dari perempuan dalam 4 hal. Jadi laki-laki harus lebih daripada perempuan dalam 4 hal. 1, dalam masalah usia dan tinggi badan. 2, ilmu dan pengetahuan. 3, harta dan kekayaan. 4, nasab dan keturunan. Itu idealnya laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam 4 hal tadi. Ya. Lakinya 165, perempuannya 155, itu pantas. Lakinya 150, istrinya 170. Dia di komen nggak kira-kira? Di komen nggak? Pasti di komen. Gitu ya. Lakinya kaya, perempuannya biasa, ya. Mesti akhwatnya di komen, wah beruntung ya kamu ya, gitu ya. Tapi kalau lakinya miskin banget, perempuannya kaya sekali, tapi secara ini mesti akan ngomong, hati-hati loh kamu di bawah ketiak istri kamu nantinya, begitu. Kamu nanti akan begini begitu. Nah, perempuan harus unggul di atas laki-laki dalam 4 hal. 1, dalam kecantikan. 2, dalam akhlak. 3, muru'ah. 4, ifah. Ya. Jadi 3 terakhir agak mirip-mirip, ya, akhlaknya, muru'ahnya dan ifahnya. Yang 1 fisiknya tadi ya. Kenapa? Kalau ada ikhwan biasa istrinya cantik, komentarnya gimana? Wah, antum beruntung ya dapat dia, gitu kan? Sekarang ikhwan yang ganteng banget, akhwatnya itu nilainya mungkin di bawah 5 begitu kan? Ya, kira-kira komentar gimana?
nasib. Ya, kamu kena santet apa sih? Kok kepelet ya? Ya, nanti komentarnya begitu. Ya, nggak tahu para ulama sampai membuat hal kayak begitu karena risetnya mungkin lama ya. Ya, risetnya cukup lama. Baik, tapi bukan berarti ya. Saya ingin garis bawahi, teori apapun yang dibuat, yang ada, selalu ada pengecualian. Nah ini penting gitu kan ya. Jadi kalau ada teori begitu, wah kayaknya begini, sabar, hidup itu penuh dengan pengecualian. Nah kalau antum berada dalam situasi yang kayaknya kurang beruntung, berdoalah agar dimasukkan dalam kelompok yang dikecualikan. Gitu, ya. Iya. Artinya apa? Aku bisa kok bahagia, walaupun aku biasa tapi dia kaya raya, dia tetap tunduk taat kepadaku kayak Rasulullah SAW kepada Khadijah. Nah, kan seperti itu. Ya. Maka mentalitas yang harus dimiliki, ya, Anda nggak perlu mikir tentang kaya dan miskinnya dia. Yang perlu dipikirkan adalah seberapa saya punya kemampuan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dia. Tapi perlu diingat ya, dalam Islam itu urusan ini juga sesuatu yang mendapat perhatian. Ketika Fatimah binti Qais itu akan menikah, kan ada 3 pilihan. Muawiyah, Usamah, dengan Abu Jahal. Maka kata Rasulullah, jangan sama Muawiyah, dia orang miskin, kamu nggak cocok nikah sama dia. Abu Jahal, jangan. Abu Jahal itu nggak pernah melepaskan tongkatnya, kasar sama perempuan. Ya, kamu menikah dengan Usamah. Akhirnya Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah. Artinya apa? Ada ahwat-ahwat memang yang nggak cocok nikah sama ikhwan miskin. Gitu. Ya, saya buat ilustrasi ya. Sama-sama lulusan DS. Ya. Cuman yang satu itu jadi sama-sama selon DS, musrifnya sama, wali kelasnya sama, yang ngajar sakopah sama, yang ngajar baku nikah sama, ya, pembimbing halakohnya sama. Tapi ahwat yang satu ini, kalau pas Jumat Putri, Kemis siang jam 12:30 itu bapaknya sudah datang jemput pakai Pajero, gitu kan? Ya, anaknya keluar langsung disambut sama bapaknya, gimana sayang? Ya, ayo Bi, cepet Bi, aku udah izin, ayo pulang, begitu kan? Ayo, ya. Di tengah jalan anaknya ngomong, Bi, aku belum makan siang loh Bi, aku pengen mampir ke Kafah, gitu kan? Ya, sama ke Osmani nanti pokoknya, mampir ke Arafah dulu. Oke, gitu kan? Ya. Sama ini Bi, skincare-ku habis, nanti aku mau belanja di ASH, begitu kan ya. Sama bajuku juga ini, kaos kakiku dan sebagainya. Iya, pokoknya nanti sampai malam di sana nggak apa-apa, gitu kan ya. Minta apa saja selalu dituruti sama orang tuanya. Lah awak yang satu ini beda. Pas Jumat Putri yang jemput bapaknya datangnya pun 2:30. Itu pun pakai Honda tahun 85. Ya. Maaf ya nak, bapak terlambat tadi kebanan, bannya udah gundul gitu kan. Ya, Bi, udah ayo Bi pulang Bi, ayo sini bonceng gitu ya. Ya. Nah, Bi, aku belum makan Bi. Lah, kok belum makan? Kenapa nggak makan di pondok aja? Aku tuh pengen makan sama Abi. Abi tuh, ya Allah, nah ya sudah nggak apa, nanti nunggu di sana ada mie ayam di dekat Bangga itu, semangkuk 5.000 gitu kan. Sabar ya, setengah jam lagi ya, sabar. Kami di sana tutup gitu. Ya Allah tuh, udah sabar ya, makan di rumah aja sekalian ya, gitu ya, di jamak sama makan malam gitu kan ya. Ya udah deh Bi, nggak apa-apa Bi, seragamku udah ini lebih udah kecil banget lebih. Ya sabar Dok, belum suri punya kakakmu, bentar lagi dia lulus, begitu kan. Oke, sekarang bayangkan 2 akhwat yang hidupnya kayak gini, besok lulus pondok, kemudian dinikahi sama ustadz. Ya, yang punya daya tahan banting akhwat yang mana? Lalu ikhwan yang menikahi akhwat Pajero tadi bilang, "Bok, kamu tuh kona'ah tuh loh, kayak yang itu tuh loh," gitu ya. Kira-kira terima nggak akhwatnya digituin? Nggak terima. Makanya Imam Syafi'i dalam madzhab Syafi'i yang saya pernah baca, kalau kamu menikahi seorang wanita yang biasanya hidup berumah tangga itu bajunya dicuciin pembantunya, masakannya dimasakin budaknya, kemudian segala kebutuhan terpenuhi, kamu ketika menikahi dia harus mencarikan pembantu buat dia. Karena itu kultur hidupnya kayak begitu. Jangan disamakan dengan yang hidupnya mandiri. Kaget, itu nggak ma'ruf namanya. Ya,
laki-laki itu pada saat mengambil anak perempuan orang lain, mindset yang harus ditanamkan itu sebagaimana perasaan bapaknya. Aku sudah mencintai, menyayangi anakku sepenuh hati, memenuhi segala kebutuhannya. Aku akan serahkan anakku kepada laki-laki yang akan memenuhi semua kebutuhan dia sebagaimana aku memenuhinya. Syukur-syukur lebih baik lagi. Itu mindset orang tua. Ya, jangan kemudian dibalik keadaannya. Nah, tentu saja ini sesuatu yang fleksibel ya. Ya, tidak kemudian harga mati. Dalam arti begini, ada perempuan-perempuan yang kemudian karena ilmunya, karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena dia lebih mengejar ridho suaminya, maka dengan segala keterbatasan itu dia tetap bisa menerima, ya. Tapi ini kan sisi dia, sisi laki-laki nggak boleh berpikir begitu. Laki-laki itu baru berpikir secara fikih normatifnya itu kayak apa gitu. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i agak lebih ketat itu tentang standar nafkah misalnya, sampai dinominalkan, sampai harus ini, harus ada ini, harus ada anu dan sebagainya, ya. Karena itu paling gampang untuk mengukur keadilan dan kezaliman, ya. Jadi dalam hal ini Anda kalau akan menikahi seorang wanita kaya dan sebagainya, hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan, ya. Setidaknya pada batas minimal saya mampu untuk memenuhi kebutuhan yang dasar, ya. Maka perlu juga dicari informasi tentang apa sih yang menjadi ini dia kebutuhan-kebutuhan di luar daripada yang primer tadi, supaya apa, kita tidak termasuk yang mengecewakan istri. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan cukup ini ya, merasa puas ya bertanya ya. Kemudian lanjut ke akhwat. Puas apa mundur? Ini sepertinya sudah ada bayang-bayang Ustaz, seperti itu mungkin. Ya. Baik, yang kedua dari akhwat, apa faktor utama dari perceraian? Kemudian apa sih solusinya? Ya, tentu sangat kompleks, ini pertanyaan umum banget ya. Faktor utama perceraian, ada cerai itu gara-gara ya omongan, ya. Tapi begini, saya kemarin sudah kutipkan ya, tapi lupa saya simpan di mana. Dia melakukan riset, jadi ada seorang selebgram mau nikah, lalu dia membuat riset, tolong beri saran dan nasihat kepada saya tentang apa yang membuat pernikahan langgeng dan pernikahan akan berakhir. Maka yang menarik, ada lebih dari 1.500 follower dia yang kemudian memberikan saran. Bukan hanya saran tentang apa yang harus dilakukan, tapi juga saran tentang apa yang jangan dilakukan. Ya, yang memberi saran bukan hanya yang sudah bahagia rumah tangganya, termasuk yang gagal-gagal juga ikut urunan. Ya, nah dari situ kemudian random riset saran tadi kemudian dicoba untuk dialgoritmakan. Apa yang selama dia dengar bahwa komunikasi itu penyebab utama ternyata tidak terbukti. Dalam arti apa? Dia tidak menduduki ranking 1 sebagai penyebab kehancuran rumah tangga. Ya, tetapi kelanggengan rumah tangga lebih ditentukan pada satu sikap yang disebut dengan respect. Respect itu apa? Ya, respect itu tentang kemampuan merespon dengan cara dan metode yang paling tepat dan menghasilkan hasil yang baik. Ya, respect itu kan tentang bagaimana merespon, misalnya istri ngomong begini. Ada suami yang kemudian langsung nyaut, ya, yang menunjukkan ketidakpedulian. Ya, karena di situ disebutkan banyak rumah tangga yang suaminya diem, nggak banyak ngomong, nggak pintar mengucapkan kata-kata cinta, nggak jago merangkai kata, tapi rumah tangganya aman, damai, bahagia. Ya, sebaliknya ada yang kalau memuji gombalnya luar biasa, ya, tetapi berakhirnya juga sebentar, ya, cepat berakhir maksudnya, gitu ya. Nah sehingga dalam hal ini maaf pertanyaannya sangat umum sekali, sehingga nanti saya hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum, tetapi ya tadi persoalan respeknya pasangan untuk peduli, untuk memahami perasaan, ini termasuk perkara-perkara yang menjadi pemicu. Kemudian nanti ada ranking yang juga nggak kalah, itu adalah faktor nafkah. Tapi saya ingin ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, sangat jarang sekali seorang akhwat
akhwat kita ya, yang paham, yang ngaji, minta cerai kepada suaminya gara-gara sedikitnya nafkah. Ketika sang suami sudah menunjukkan kesungguhan dia, serius mencari nafkah totalitas banding tulangnya, dan memang hasilnya cuma segitu, maka istri lebih menerima. Yang banyak terjadi itu adalah ketidakpedulian suami terhadap tanggung jawab besar, sehingga suami merasa cukup segini aja. Padahal istri memandang suami harusnya mampu, tetapi suami tidak menunjukkan kesungguhannya. Ini yang lebih banyak membuat seorang istri akhirnya menggugat suaminya. Nah, faktor seksualitas dan sebagainya itu juga memicu, ya. Tetapi faktor seksualitas itu hari ini agak naik bukan karena seorang laki-laki itu kurang, tetapi karena faktor media yang mengekspos urusan seksualitas ini secara gila-gilaan, ya, sehingga itu lalu dimasukkan ke dalam unsur yang paling penting sekali. Bahwa itu penting dalam Islam, iya, tetapi ini sesuatu yang sifatnya alami, di mana kalau Al-Quran memberi batasan, misalnya seorang laki-laki dikatakan sudah memberi nafkah batin kepada istri secara minimalis, yaitu 4 bulan sekali. Itu batas yang minim banget. Lewat dari 4 bulan, istri boleh mengajukan gugatan cerai. Tapi itu pun juga normatif. Kalau istri memang punya istilahnya hasrat yang over begitu ya, tentu seorang laki-laki nggak boleh hanya memberikan 4 bulan sekali. Itu batas minimal sekali, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hal-hal yang terkait dengan perceraian. Ini kita belum bicara cerai sama sekali maksudnya. Ya. Ini karena memang terlalu umum ya, pertanyaannya. Baik, kemudian selanjutnya ini masih 1, 2, 3, 4, 5. Masih dari akhwat. Apakah kalau dua pasangan berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki passion yang berbeda pula, bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik? Misalnya ustazah menikah dengan orang awam, ataupun lulusan pesantren menikah dengan yang tidak lulusan pesantren. Ya, baik. Sudut pandangnya sangat kompleks. Jadi begini, kalau kita sepakat bahwa hidup itu saling melengkapi, ya, maka nggak ada ketidakcocokan, ya. Tapi tadi saya sudah bilang, nikah itu cocoknya cuma 10%. Yang 90% adalah penyesuaian, ya. Nggak ada data riset kalau yang namanya dokter sama insinyur nggak cocok, ustadz sama yang bukan ustadzah nggak cocok, ustadzah dengan orang umum nggak cocok, nggak ada. Walaupun kesamaan banyak latar belakang itu memang memudahkan orang untuk segera klik, ya. Ibarat onderdil dengan bahan pokoknya itu satu merek, maka masangnya lebih cepat, nggak perlu banyak penyesuaian. Tapi kalau memang berasal dari latar belakang yang berbeda, ini proses penyesuaian adaptasinya agak lama. Tapi bukan berarti nggak bisa, ya. Yang kedua, ya, bahwa ragam yang banyak itu sangat ditentukan pada kemampuan untuk menetapkan tujuan, ya. Kalau saya sering gambarkan di perusahaan Arafah, di Arafah itu pekerjaannya macam-macam. Ada yang bikin es, ada yang masak bakso, ada yang nata buku, ada yang lipeti kertas, ada yang ngeratik herbal, ada yang macam-macam. Tapi semua bekerja di bawah satu tujuan, karena di bawah satu komando. Ada manajernya melaporkan kepada direkturnya dan seterusnya, sehingga mereka bekerja karena apa? Karena mengikuti satu perintah. Tapi kalau mereka kemudian bekerjanya atas inisiatif pribadi, pasti sangat kacau. Yang jaga toko buku sambil ngeracik jamu misalnya, kacau nggak kira-kira? Ya, yang jaga herbal sambil bikin bakso, nah itu pasti kacau nantinya. Yang lagi ngelipeti baju sambil nuangi minyak wangi dan seterusnya, mesti akan kacau. Ya, satpamnya ikut-ikutan ini jadi marketing, ya. Mobilnya berantakan, begitu kan, ya. Nah, mereka pekerjaannya beda-beda, tetapi di bawah arahan yang sama. Nah, kalau Anda berasal dari dua latar belakang yang berbeda,
coba buat kesepakatan untuk membuat role, aturan main dalam rumah tangga tadi. Lalu ya setelah cocok dengan visi misi dan tujuannya, mereka bisa bekerja dengan job masing-masing. Tidak ada penghalang perbedaan latar belakang itu untuk kemudian menyatu. Iya, baik. Begitu pula jika yang sama saja. Ya, yang sama juga tidak jaminan kalau mereka kemudian bekerjanya sendiri, macam kayak begitu. Ya, tapi secara umum lebih mudah. Ya, saya pikir contohnya banyak lah ya, di pondok pesantren kan rata-rata ustadz sama ustadzah. Ya, kami juga begitu latar belakang, sehingga lebih klik begitu ya untuk istilahnya melakukan pekerjaan yang disepakati. Baik. Selanjutnya masih dari akhwat. Bagaimana atau dari mana cara kita mendapatkan penjelasan ilmu yang tepat untuk mendalami perasaan atau kejiwaan wanita? Oke. Dia nanya akhwat atau ikhwan ini? Ini dari akhwat. Dari mana kita belajar? Saya kalau ditanya itu mungkin bingung referensinya apa ya, karena pengalaman panjang. Baik itu dari bacaan maupun saya berinteraksi dengan pasangan. Gitu ya. Saya mencoba untuk mencocokkan teori yang saya baca, kaedah-kaedahnya. Saya mencoba untuk menyaring mana yang memang ini sesuai dengan syar'i, mana yang ini kira-kira hanya humanis belaka, ya, dengan realita yang saya rasakan dalam komunikasi. Sehingga kalau ditanya referensinya apa, agak sulit. Tetapi di antara buku yang cukup populer itu tentang laki dan perempuan, tulisannya siapa? Laki-laki dari Venus, perempuan dari Mars. Tulisannya siapa? John Gray, ya. Jadi John Gray ini menulis buku Laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Digambarkan bahwa ini bicara tentang psikologi perempuan, ya. Di sini dia cerita tentang pasangan suami istri itu mirip seperti dua makhluk luar angkasa, yang satu dari Mars, yang satu dari Venus. Lalu keduanya jalan-jalan ke planet Bumi. Di planet Bumi mereka ketemu, punya rasa suka, muncul jatuh cinta, dan akhirnya memutuskan berumah tangga. Bayangkan, dari dua planet yang berbeda, dari bapak ibu yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, dari ilmu yang berbeda, sekarang harus tinggal di rumah bumi yang sama dengan masalah yang sama. Padahal mereka pasti punya cara berpikir yang berbeda. Inilah proses menyatukan yang agak lama, ya. Karena orang akan berbuat sesuai dengan mindset masing-masing. Saya kasih contoh yang agak ini ya. Pak tukang pondok itu kan dari desa, ya. Ketika kita bilang, "Mbah, Bu itu WC-nya diresihi, kok mambu?" Jawabannya apa? "Tujuannya WC yo mambu toh, Mas." Gitu ya. Dia nggak pernah nginep di hotel yang kamarnya bersih, kering, wangi. Standarnya WC rumah dia maksudnya, gitu kan, ya. Itu, nah laki-laki dan perempuan dengan latar belakang berbeda, bukan latar belakang saja. Nanti akan kita bahas agak detail di bagian berikutnya ya, tentang suami belajar kepada istri, ya. Tapi banyak buku-buku umum dulu ya yang terkait dengan memahami kejiwaan wanita. Saya koleksinya lebih dari 10 nih, tentang bagaimana memahami wanita, memahami pria, bagaimana wanita berpikir, bagaimana pria berpikir. Sedikit contoh saja ini ya. Baca nggak? Biar lebih jelas lagi. Bedanya antara laki-laki dan perempuan. Misi beli sepatu Zara, sepatu di Zara. Pria butuh waktu 6 menit, masuk belok kanan, transaksi bayar keluar. Perempuan
di toilet muter-muter lama banget gitu kan ya. Terus keluar ya. Beli baliknya nanti lama sekali ya. Ini bedanya laki sama perempuan kalau ke shopping tuh kayak gini. Bi bentar ya Bi, ya cuma beli gula doang 2 kilo gitu kan ya. Coba nanti pulang bawa apa? Bawa susu, bawa mentega, tadi sekalian ini minum dan sebagainya ya. Ya jangan marah-marah, memang itu perempuan. Kalau ada perempuan masuk langsung keluar itu nggak perempuan namanya. Ya. Oke, lanjut. Baik. Selanjutnya, bagaimana ini masih terkait dengan psikologi? Bagaimana cara kita mengerti emosi suami? Tidak kuat, Ustaz. Laki-laki itu beda. Sekarang lihat perempuan ya. Ini perempuan kayak begini nih. Ya. Perempuan itu perasaan dominan, sifatnya pendendam, selalu mengingat kesalahan suami maksudnya. Ya. Sulit berterima kasih, gampang melupakan kebaikan suami, egois pada haknya, tapi juga mudah memaafkan, suka dimanja, suka dicumbu, suka dipuji, suka diperhatikan, suka dilindungi, suka ditraktir. Perempuan itu lamban, lelet, suka sesuatu yang terulang. Jadi kalau suami bilang I love you, terus kok besok nggak ngomong, istri ngomong gini, kamu sudah nggak sayang lagi sama aku ya? Gitu ya. Jadi tiap hari persekian itu harus diulang terus begitu. Ya. Sulit meninggalkan masa lalu. Wah ini kalau ini mau dibukain video IG-nya buahnya sekali ya, simulasi-simulasi yang kayak begitu. Ya. Laki-laki secara umum perempuan itu ada pada telinganya, laki-laki itu ada pada matanya. Ya. Maka laki-laki itu kalau terkait dengan suara, kata-kata, pujian, itu dia agak biasa-biasa saja. Tapi dia harus dipuaskan pada bagian matanya. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya, perempuan yang baik yang kayak apa sih? Bukan yang rajin sholat, rajin puasa, hafal Quran, enggak. Apa kata Nabi? Idza nadzarta ilaiha sarratka. Pokoknya kalau kamu dilihat sama suami kamu, nyenengin, nadzar, pakai mata, gitu, ya. Jadi laki-laki sangat sensitif pada bagian matanya. Kalau perempuan pada telinganya. Ya Allah Umi, cantik banget hari ini. Kemarin emang gak cantik ya? Malah ngomel lagi gitu kan. Jadi harus jangan pakai bilang hari ini gitu ya. Ya Allah, kok makin cantik aja, udah begitu aja ya. Karena kita akan serba salah ya. Ya, ngomong perempuan itu salah dikit pokoknya kena begitu ya. Laki-laki sangat suka untuk dihargai dan diakui walaupun selemah dan seterbatas apapun, ya. Jadi satu mata, dua pengakuan kita bahwa dia lebih ini, ya. Laki-laki pantang digurui, apalagi kalau lagi naik mobil keliru baca peta, jangan sekali-kali protes sama suami, jengkel walaupun salah, gitu loh, ya. Jangan sekali-kali sering mengatakan, Abi mau tanya aku sama orang, begitu kan? Itu harga diri laki-laki itu jatuh begitu, gitu loh, ya. Bener loh Bu, ya. Tapi ibu tahan nggak kayak gitu? Nggak tahan mesti. Ya, Abi itu udah muter-muter dibodohin sama Google berkali-kali kalau nggak tobat-tobat, gitu ya. Ya. Itu ada orang, mau tanya Bi, gitu kan ya. Itu laki-laki sakit hati begitu ini, ya. Ya. Kenapa? Ya kita paham perempuan itu nggak akan bisa baca peta, nggak akan bisa baca peta. Ya, maka laki-laki merasa. Saya pernah naik motor boncengin istri di Jakarta Selatan gitu kan, yang baca peta istri gitu kan ya. Dia nggak bisa tuh mengetahui utara, selatan, barat, timur, nggak tahu gitu kan. Belok kanan. Padahal kita lagi menghadap ke selatan, petanya menghadap ke utara gitu loh ya. Harusnya belok kiri, jadi belok kanan muter 1 jam gitu kan ya. Perempuan nggak bisa baca peta ya. Oke, sebentar itu dulu. Baik.
Selanjutnya ini dari Ikhwan. Salah satu kriteria dalam pernikahan yang dianjurkan adalah adanya takafuf atau kesetaraan. Ya. Kesekufu. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran antara ikhwan dan akhwat untuk menikah dari pondok yang sama, karena mereka sudah satu fitrah dan satu paham. Ya. Itu idealisme, ya, itu idealisme. Tapi secara ilmu kita juga nggak boleh abaikan. Maksudnya secara ilmu bagaimana? Nggak ada larangan ikhwan PKS nikah sama akhwat salafi, itu nggak ada, itu kan ya. Nggak ada larangan alumni DS nikah dengan Darul Wahyain, itu nggak ada, kan gitu tuh. Ya, yang maksudnya yang normatif ini harus diakui, gitu kan ya. Baru masuk ke tataran idealis. Karena memang begini, ikhwan akhwat sekalian, saya suka menasihatkan nikah jangan semata-mata ideologis, apalagi cuman biologis. Kalau bisa bernilai strategis. Nah, bicara strategis ini bukan bicara halal haram. Bicara strategis itu bukan bicara tentang boleh nggak boleh, tapi berbicara tentang dampak jangka panjang, gitu kan ya. Karena pernikahan yang strategis ini bukan hanya sekedar mengumpulkan kebaikan buat diri, tapi kebaikan buat yang lebih luas lagi. Dan yang ditempuh oleh pondok misalnya itu bagian daripada pernikahan strategis. Ya, coba bayangin Jokowi menikahkan kakaknya dengan Mahkamah Agung, strategis banget itu. Ya, menantunya jadi strategis banget. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul nikah dengan Aisyah anaknya Abu Bakar, Rasul nikah dengan Hafsah anaknya Umar, Rasul menikahkan anaknya dengan Ali bin Abi Thalib, Rasul menikahkan anaknya dengan Utsman bin Affan. Ya, ini pernikahan yang bukan sekedar ideologis apalagi biologis, tetapi sangat syarat dengan nilai strategis. Jadi, saya menganjurkan sekali kalau antum menikah betul-betul orientasi strategisnya itu dipertimbangkan untuk kemaslahatan jangka panjang. Sayang banget memang kalau misalnya ada ustadzah digadang-gadang di pondok, jadi musyrifah, jadi ini, jadi dan sebagainya. Menikah dengan ikhwan biasa yang kemudian hidupnya mengikuti mereka. Saya perlu ingatkan bab yang satu ini. Jadi begini. Pada kehidupan laki-laki hampir tidak ada yang berubah antara sebelum dan sesudah menikah. Ya. Kalau sebelum menikah, laki-laki itu hobi main bola, habis nikah tetap main bola. Sebelum nikah hobinya ngopi, habis nikah tetap hobi ngopi. Sebelum nikah hobinya hiking, jalan-jalan, habis nikah tetap itu. Sebelum nikah kerja di perusahaan, habis nikah kerja di perusahaan. Beda dengan perempuan. Sebelum nikah dengan sesudah itu banyak sekali perubahan. Dulu sebelum nikah mimpinya jadi ustadzah, jadi musyrifah, jadi guru TK, jadi ini. Nikah dapat suami kerja di Balikpapan, di Kalimantan, di perusahaan tambang. Jadi apa? Udah jadi berumah tangga. Gak bisa ngapa-ngapain. Mimpinya mau jadi guru TK, belajar ini, belajar itu. Nikah dapat suami, ya, orang luar negeri misalnya, dibawa ke sana, ya, tinggalnya di apartemen. Ya sudah, nggak ada apa-apa. Ya, ini artinya apa? Dengan realitas seperti ini, ketika mau menikah harus dipertimbangkan faktor-faktor tadi. Saya setuju bahwa pernikahan-pernikahan ideologis plus strategis ini harus menjadi mindset bagi ikhwan dan akhwat, bukan untuk sekedar kesenangan belaka. Kita pengen pernikahan kita menjadi ladang pahala yang sebesar-besarnya, bukan sekedar pahala dapat taat suami, tapi juga memberi manfaat yang sangat besar kepada kaum muslimin yang lain. Demikian. Baik, ini yang terakhir Ustaz. Setelah nanti bisa dilanjutkan sesi yang kedua. Baik, apakah hakikat makna dari dibalik kata ataupun perkataan terima apa adanya? Terima apa? Itu yang ngomong siapa? Hidup itu pilihan. Ya. Saya bilang sama anak, "Nak, kamu boleh qanaah jadi karyawan, gaji UMR, tapi syaratnya nggak boleh banyak mimpi, nggak boleh banyak cita-cita, nggak boleh banyak keinginan, nggak perlu punya jariah, nggak perlu punya ini, nggak punya itu. Kamu qanaah. Tapi kalau kamu berniat punya mimpi, punya keinginan, punya macam-macam, nggak boleh mencukupkan diri dengan yang seperti ini, gitu kan? Ya, kamu kalau punya niat pengen memberi manfaat yang seluas-luasnya, nggak boleh qanaah dengan ala kadarnya kayak begini. Harus punya himmah, harus punya mimpi, harus punya energi yang berlipat. Ya, tapi kalau kamu memutuskan diri pengen jadi orang biasa-biasa saja, ya silahkan.
Itu kan, ya. Artinya begini, kalimat terima apa adanya ini konteksnya apa dulu ya? Karena itu kalimat bisa negatif, bisa positif, begitu kan? Ya, itu bisa menggambarkan ketawaduan, tapi juga menggambarkan kelemahan diri, gitu ya. Maka ini harus dilihat konteksnya itu di mana. Kalimat terima apa adanya tadi. Demikian. Baik, ada lagi menyusul? Sudah ya. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi kita ajukan di sesi tanya jawab, insya Allah pada setelah sesi yang ketiga. Baik, untuk sesi ketiga ini nanti sampai setengah 12 Ustaz. Ya, atau mungkin secukupnya antum, monggo. Waktu dan tempat kami berikan kembali kepada Al-Ustaz Al-Fatihah. Tafadhol Ustaz. Baik. Teman-teman Fidin, kita masuk pada bagian kedua, tujuan dan bekal pernikahan. Ya. Ada banyak rumusan tentang tujuan pernikahan, tapi saya ringkas pada 6 tujuan. Ya. Yang pertama adalah tujuan biologis, yang kedua religius, yang ketiga sosial, yang keempat mental, yang keempat lima finansial, yang keenam politis. Ya. Tujuan di sini maksudnya hadfun, bukan goyah. Kalau goyah adalah lillahi ta'ala. Tetapi di antara sampai ke goyah tadi ada tujuan antara, yaitu ahdaf, dan ini sesuatu yang memang harus ada dalam pernikahan. Maksudnya begini, ya. Ada yang dalam pernikahan itu hanya tercapai tujuan biologisnya saja, religinya, sosialnya, mentalnya, finansialnya, politisnya, nggak dapat apa-apa. Ada yang memang dia hanya dapat politisnya saja, ada yang hanya dapat religinya saja. Maka yang paling baik dapat 6-6-nya. Ya, pertama tujuan biologis ini sudah menjadi insting alami, di mana pertama kali menikah ini yang dicari, nggak yang lain-lain. Jadi maaf ya kalau ada kata-kata nikah kok karena nafsu. Ya kalau nggak nafsu nggak nikah. Oh emang itu tujuan pernikahan kok, melampiaskan nafsu. Ya, jelas dalilnya. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Itu jelas tujuan awal. Jadi tadi ya kata-kata nikah karena nafsu, ya nikah itu harus kalau saya suka pakai bahasa ekstrim itu begini. Misalnya ada ikhwan mau nikah lagi dan sebagainya, terus dikomentari kayak begitu. Nikah itu kayak Rasulullah, niatnya nolong janda dan sebagainya. Saya katakan nikah itu tujuannya itu ya nafsu itu, menyampaikan rasa suka. Nolong dengan niat ini itu tambahan yang lainnya. Ya, ini yang inti. Kenapa? Tujuan biologis, religi, sosial, mental, finansial, semua tujuan yang lain bisa capai tanpa nikah. Tapi nomor satu, pintunya cuma satu, nikah. Ya enggak? Tujuan religi, bisa nggak orang jadi religius tanpa nikah? Bisa. Bisa nggak orang jadi aktivis sosial tanpa nikah? Bisa. Tujuan mental, mentalnya berpolitik, mental baja, mental itu bisa tanpa nikah. Duitnya banyak, jadi orang kaya tanpa nikah bisa. Jadi aktivitas politik, seorang politisi handal tanpa nikah bisa. Tapi tujuan biologis pintunya cuma illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya. Maka tujuan yang satu ini nggak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Pintunya hanya satu, yaitu nikah. Ya. Maka kalau ada yang komentar nikah kok kayak begitu, ya memang ini tujuan pertamanya, nggak ada yang lainnya. Ya, yang lainnya itu bisa tanpa nikah gitu maksudnya. Ya. Jadi saya yakin nggak ada orang malam pertama kok kemudian langsung bicara gimana strategi kita 15 tahun ke depan. Soal kejauhan. Ya, malam pertama bukan gitu pembahasannya, gitu kan? Ya. Ya, tujuan biologis. Kenapa tujuan biologis nomor 1, bahkan tujuan agama nomor 2? Kita itu dibolehkan menikah dengan wanita Nasrani. Tapi kita diharamkan nikah dengan wanita pelacur. Urusan ranjang itu lebih sakral dari urusan agama. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu kafir, tapi nggak pernah diperintahkan untuk dicerai sama Allah. Kenapa? Urusan ranjangnya bersih. Fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ai fakhonatahuma fid din amma khiyanatuhuma fid din. Ya, mazanata, keduanya nggak pernah berzina. Amma khiyanatuhuma fid din fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala azwajal anbiya ma'sumatin minaz zina. Ya. Jadi kalau sudah urusan biologisnya tercoreng dengan perzinahan,
maka ini rusak tujuan pernikahan. Jadi pahami ya. Jadi kok nomor satu bukan berarti seksualitas lebih penting dari agama dalam makna umum, tapi dalam kasus tadi seperti itu. Kita diizinkan menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani dengan syarat-syarat tertentu, tetapi az-zaniyatu la yankihuha illa az-zaniyatu la yankihu illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika. Yang kedua, tujuan religius. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan pernikahan banyak sekali tujuan-tujuan agama yang tercapai. Banyak sekali amalan dan pahala yang kita raih dengan pernikahan. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan oleh jombloan dan jomblowati. Ya. Satu saja yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat. Beliau sampai mengatakan kalau ada seorang suami yang menggauli istrinya di malam hari dengan niat agar lahir dari rahim sang istri seorang mujahid fi sabilillah, maka hubungan badan dia malam itu nilainya berpahala jihad. Wah, itu jihad yang luar biasa ya. Pertanyaannya, sempat mikir kayak gitu nggak? Banyak yang sempat mikir, banyak yang sempat niat, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Yang nggak berilmu nggak akan ke situ mikirnya, gitu kan? Yang penting syahwatnya tersampaikan. Ya. Nah, orang yang religi nggak begitu, dia meniatkan semuanya. Ya. Saya katakan, kalau ada ikhwan jomblo neraktir akhwat, saya pastikan modus, nggak mungkin ikhlas. Gitu loh, ya. Wes, silakan dibantah, ya. Antum ngasih sesuatu sama akhwat, dijamin ada modusnya. Sulit untuk ikhlas itu nggak bisa. Tapi subhanallah, suami meraktir istri itu pahalanya luar biasa. Jajanin istri, ngasih hadiah istri, dan apapun yang diberikan itu pahalanya sangat besar. Tapi kalau itu bukan untuk istri, ya sulit untuk ikhlas itu kayaknya berat, gitu, ya. Pasti modus begitu. Maka nih akhwat-akhwat perlu dipahami ya. Ini secara psikologis bahwa siapapun ikhwan yang ngasih hadiah kepada antum, pastikan dulu harus suudzon bahwa itu modus, gitu loh. Enggak boleh husnudzon. Itu harus jadi benteng pertama, ya. Jadi benteng pertama bahwa pemberian itu adalah modus, begitu, ya. Anda nggak akan mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua, doa dari anak yang soleh kalau tidak berumah tangga, ya. Dan banyak sekali dalam hal ini keutamaan-keutamaan agama, tujuan-tujuan agama, sehingga dia dikatakan nisfuddin, separuh agama, karena memang kalau Anda jomblo, sangat banyak sekali amalan-amalan Islam yang tidak bisa Anda kerjakan, ya. Yang ketiga, tujuan sosial. Jadi begini. Ada rumah tangga yang ada pasangan yang habis menikah itu kemudian dia sangat cuek dengan lingkungannya, nggak peduli dengan kanan kirinya. Kadang-kadang juga tidak memperhatikan aspek-aspek kewajaran dalam bermasyarakat. Contoh misalnya, ini sekarang mungkin nggak terlalu ya. Dulu tuh kelihatan istrinya cadaran, suaminya pakai celana jeans ketat, bolong-bolong, kemudian kuciran dan sebagainya. Kan jadi kontras banget ya. Ini rumah tangga model apa sih? Masyarakat kan bingung begitu kan. Tapi kalau istrinya cadaran, suaminya jenggotan, bajunya gamisan, itu wajar nggak? Itu secara sosial itu tepat, gitu loh. Jadi kalau ya walaupun ada slogan orang kaya mah bebas, sultan bikin apa aja boleh gitu. Ya kalau ada sultan nggak apa-apa kayak begitu ya. Tapi kalau nggak dikenal sultan begitu, terus kemudian bergaya kayak gitu, ini nggak memperhatikan tujuan sosial. Berikutnya, ada rumah tangga yang gak terlibat sama sekali dengan kegiatan sosial. Maaf nih, terutama anak-anak pondok. Kita kan gak terlibat ya, walaupun di dalam sebuah masyarakat, tapi kita gak banyak dilibatkan dalam aktivitas sosial. Kerja bakti kampung, santri gak ikut. Rapat RT, pusat gak ikut. Acara 17-an mungkin gak banyak dilibatkan. Itu kan sebetulnya kehidupan tidak normal. Dalam arti tidak normal itu gak sebagaimana lazimnya umumnya masyarakat. Nah, tapi kalau besok Anda tinggal dengan masyarakat, itu konsekuensinya nggak boleh ditinggalkan, ya. Tidak bisa dengan alasan
dengan alasan uang itu bukan kebiasaan saya nggak mau ikut-ikutan apa-apa dalam masyarakat. Anda siap nanti untuk tidak mendapatkan pelayanan di masyarakat? Ya, kalau kerja bakti nggak pernah datang, rapat nggak pernah ikut, ronda nggak pernah datang. Kalau ada kompensasinya nggak apa-apa. Ya, kompensasinya misalnya apa? Ya, setiap ada acara yang lainnya nyumbang 10.000, Anda 200.000. Yang lainnya iurannya 50.000, Anda 5 juta sendiri. Itu insya Allah nggak dikomplain, enggak ya. Ya, pokoknya orang kalau sudah berpuasa kayak gitu tuh kadang-kadang gini ya, orang miskin di majelis ya tiba-tiba kentut, dikomentari nggak? Ya, orang sopan blas begitu kan ya. Tapi kalau orang kaya kentut, dikomentari apa? Pak Haji lagi sakit perut ya. Ya, masih disopani gitu loh ya. Kadang-kadang masyarakat itu kayak begitu loh cara menghargainya tuh loh ya. Makanya kalau kita posisinya di tengah masyarakat itu belum diperhitungkan, harus terlibat aktif bersama mereka. Ya, ini tujuan sosial. Ada ustadz pondok itu tinggal di masyarakat yang kurang sensitif. Maka saya kan di pondok itu ini ngurusi rumah-rumah ustadz ya, maksudnya penempatan rumah ustadz di mana gitu ya. Nah, kami dapat rumah tuh dari masyarakat, maksudnya ada 2 rumah yang masyarakat silakan ustadz dipakai, boleh direnovasi gini-gini sebagainya, ditambah apa terserah. Akhirnya setelah jadi, nah mikir siapa yang mau kita tempatkan ya. Kesimpulannya adalah yang harus kita tempatkan di sana yang orang Jawa. Ya, orang Jawa asli bisa bahasa Jawa supaya unggah-ungguhnya nggak kaku lagi. Laqadarallah ada satu kejadian yang ini bukan orang Jawa, nggak ngerti unggah-ungguh. Yang punya rumah itu ada kebunnya tuh, ada cabai, ada tomat, ada macam-macam. Ngomong begini, Ustazah, monggo silahkan kalau butuh cabai metik aja, gitu ya. Jadi bukan orang Jawa, dipoto, dibuat status. Yang pengen cabai, silahkan datang ke rumah saya. Ngono ya ngono, ani ya coba ya ngono gitu kan. Ini kan nggak paham tentang sosial masyarakat yang kayak begitu. Makanya kita harus milihin orang yang Jawa asli yang ngerti. Orang tetangga kita ngomong kayak gitu maksudnya ya ngambil sekedarnya, bukan juga kemudian jadi milik gitu loh. Lalu ditawar-tawarkan ke orang lain. Oh, ini teman-temannya pada datang, yang punya rumah geleng-geleng. Kipiye begitu ya. Ya. Nah, ini salah satu tujuan sosial yang harus dipahami. Ya. Termasuk juga ada ya karena lagi-lagi orang luar Jawa nggak paham dengan lingkungan di situ ya. Sampai akhirnya dia ngontrak di situ dan masya Allah halaman rumahnya kotor, nggak dibersihin sama sekali. Sampai waktu itu ada ikhwan datang mau ke rumah dia, nemuin Ustaz Mustaqim. Ya. Jawabannya apa? Antum cari di sana, ya. Pokoknya rumahnya paling kotor sendiri, begitu ya. Yang nggak ada sentuhan manusianya, ya. Dan benar ketemu begitu kan. Nah ini nggak peka terhadap lingkungan kanan kiri kita. Ya. Maka ini hal-hal yang mohon maaf para santri, alumni ini biasanya bab begini harus dikasih tahu. Nggak bisa kadang-kadang kesadarannya tumbuh itu nggak bisa. Harus dikasih tahu. Banyak hal yang anak muda itu nggak ngerti kalau nggak dikasih tahu. Ya. Kemudian tujuan mental. Anda kalau sudah menikah, secara mentalitas tentu berbeda. Sudah nggak boleh kolokan, sudah nggak boleh ngambek, nggak boleh gampang baperan. Ya, tadi sudah kita pahami buat laki-laki takfu, tasfahu, takbiru. Secara mental orang kalau sudah menikah itu beda kualitasnya. Ya, Anda kalau sudah jadi istri jangan ngadu-ngadu kepada orang tua. Ini harus dijaga benar ya. Jadi banyak sekali kehancuran rumah tangga itu adalah orang terdekat. Baik itu orang tua, mertua, ipar, itu biasanya menjadi pemicu untuk kemudian merusak rumah tangga. Kadang-kadang mertua nanya, gimana suami kamu? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang nggak bagus ya. Ini kalau bahasa kasar saya itu pertanyaan iblis. Pertanyaan iblis dan iya. Iblis pernah menanyakan kayak begitu kepada istrinya Nabi Ayub. Saat iblis sudah putus asa menggoda Nabi Ayub dengan harta, dengan rumah, dengan anak yang meninggal dunia, dengan tubuh yang dirusak, lalu iblis mengumpulkan anak buahnya, gimana strategi kita mengganggu Ayub? Kata anak buahnya, ulangi strategi kamu mengganggu Nabi Adam lewat istrinya. Maka iblis menemui istri Nabi Ayub dan mengatakan, gimana kabar suami kamu? Suami saya lagi garuk-garuk ulat-ulat yang ada di tubuhnya.
Ya, mulai dibisiki kalimat-kalimat. Nah, kadang-kadang mohon maaf ya, rusaknya rumah tangga kita itu ketika ada teman datang, gimana suami kamu? Itu teman yang nanya, cuman pertanyaan iblis gitu maksudnya. Ya. Kalau enggak pinter-pinter menjaga, tadinya Anda bersyukur tiba-tiba bisa kufur kepada suami. Maka cukup jawab dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nggak usah nunjukin bil khair ala kulli hal, jangan. Ya. Oh alhamdulillah gitu ya. Karena kalau antum bilang alhamdulillah ala kulli hal, wah ketahuan nih lagi susah nih kayaknya gitu ya. Alhamdulillah bi khair apa ala kulli hal. Alhamdulillah pokoknya gitu ya. Ini secara mental kita harus menjaga perasaan mereka semuanya ya. Sedikit saya tambahkan di tujuan sosial, ada ilustrasi menarik nih. Besok kalau Anda berumah tangga, tinggal di rumah mertua terutama ya. Manusia, kita manusia bukan kambing. Maksudnya gimana? Kambing itu kalau ada jantan dan betina tinggal di sebuah kandang, lalu kemasukan kambing yang baru, entah yang jantan entah yang betina. Itu seminggu pertama gedebuk, ribut. Tapi minggu berikutnya udah adem, damai hidup mereka, udah nggak berantem lagi. Manusia nggak begitu. Seminggu pertama, monggo silakan, udah nggak usah repot-repot, anggap rumah sendiri. Udah kamu nggak usah capek, istirahat dulu ya nak ya. Seminggu pertama, minggu kedua iki mantu capopo, mangantur gitu loh. Ya, lama-lama keluar tuh kalimat aslinya, gitu kan? Maka Anda harus peka dengan situasi yang semacam itu. Ya. Yang kelima tujuan finansial. Nah, ini menarik. Maksudnya tujuan finansial bagaimana? Tujuan finansial itu begini. Dengan menikah kita akan kaya. Kalau pengen kaya, menikahlah. Karena Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini harus jadi mentalitas. Ya. Nah, mengimani bahwa nikah itu bikin kaya, ada yang cukup pakai iman, tapi perlu dibantu logika. Ya. Kenapa nikah bikin kaya? Ada yang pakai logika. Logikanya bagaimana? Satu, nikah sama janda kaya. Gitu ya, itu langsung kaya mendadak. Ya. Ada kawan saya itu kayak begitu. Ada janda deketi dia, Ustaz, buat saya dicarikan suami Ustaz. Ya, ini janda kaya pengusaha. Kata Ustaznya, lah kenapa nggak sama saya aja Bu? Ya, lah Ustaz mau sama saya. Kenapa enggak? Gitu kan? Ya. Subhanallah ya, akhirnya menikah lagi dan kaya mendadak setelah sebelumnya dia dengan yang pertama agak berat ekonominya ya. Jadi tapi ini kan peluangnya kecil gitu kan ya, sangat jarang sekali ya untuk dapat yang nomor satu ini. Yang kedua, nikah sama anaknya orang kaya ya, dicukupi segala macam kebutuhannya ya, nikah langsung kaya mendadak. Yang ketiga, Anda menikah dengan seorang wanita anak nomor 8 dari 9 bersaudara. Kakak nomor 1 pengusaha, kakak nomor 2 direktur perusahaan, kakak nomor 3 pengusaha tambak, kakak nomor 4 kiai pondok pesantren, kakak nomor 5 punya dealer mobil motor, kakak nomor 6 punya pabrik gitu ya. Pertanyaannya, itu waktu nikah, kakak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngadunya apa? Itu langsung kayak mendadak itu ya, nikah sama akhwat nomor 8 dari 9 bersaudara yang kayak begitu itu. Yang keenam, Anda menikah dengan akhwat yang memang pinter mencari peluang. Akhwatnya pebisnis. Maka apa? Dia yang punya ide dan gagasan, suami yang membantu. Ada yang begitu. Suaminya jago marketing, istrinya pinter produksi. Nah, itu cepat yang kayak begitu. Tapi ada yang nggak kayak gitu juga. Ya, nggak pakai rumusan logika kayak begitu. Iya kunuku korak yughnihimullahu fadli, itu betul-betul terjadi. Ya, saya bukan mamerkan, tapi mungkin saya di antara salah satu faktanya. Ya, maksudnya bagaimana? Saya sudah menjual lebih dari 1 juta eksemtar buku. Ya, puluhan juta bahkan. Saya sudah menjual lebih dari jutaan potong pakaian. Saya sudah menjual jutaan botol obat-obatan. Itemnya jumlahnya ratusan ribu. Tapi dari sekian banyak yang saya jual, istri saya nggak tahu berapa modalnya dan berapa harga jualnya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Artinya istri saya nggak terlibat sama sekali bantuin saya, jelas nggak bantuin.
Kami itu workshop, kami yang walk, dia yang shop, begitu loh. Ya. Ya. Kami walk, dia shopping, gitu kan. Tugas kami nyari duit, tugas dia ngabisin duit, gitu kan. Ya. Ya. Tapi saya percaya dan yakin, seyakin-yakinnya, kalau saya nggak nikah, saya nggak kayak begini. Amin. Artinya antum harus percaya bahwa aku kok sejak nikah sama kamu jelas nggak bantuin aku nyari nafkah sama sekali. Ya emang namanya nafkah itu tugasnya suami kok, begitu ya. Tapi percaya itu rezekinya istri. Ini percaya kita, imannya kita kepada iyakunu fuqara yughnihim wa min fadli. Alaikum bin nikah fa innal mar'ata ta'tinal mal. Jadi ada yang bisa matematis, ada yang cukup pakai iman, dan saya mengimani betul perkara itu walaupun secara matematis itu nggak masuk. Kenapa? Ya ini bukan tentang aib tentunya ya. Saya menikah bukan dengan wanita kaya, bahkan beliau dan kedua orang adiknya dibiayai sekolahnya, begitu kan. Tetapi masya Allah ya, keberkahan ini yang kita dapatkan ya, karena qadarullah, walaupun orang tua mertua itu bukan termasuk yang mampu, tapi punya satu sifat dan watak yang luar biasa. Apa? Pantang minjem sama pantang minta-minta. Itu yang menjadi mentalitas sangat penting. Pantang minjem, pantang minta-minta. Makanya kadang-kadang konfrontatif. Saya kan pengusaha, kadang-kadang ngutang gitu kan. Nah, kalau dia anti betul, anti minjem, anti ngutang gitu. Anak saya terbelah dua. Ada yang kadang-kadang suka pinjem, ada yang kadang diomelin kalau minjem, begitu loh ya. Baik, itu secara finansial. Jadi percayalah buat Anda yang miskin, Allah akan mengayakan kalian. Dan itu sudah dibuktikan. Ustadz pesantren di pondok pesantren 4 tahun, 5 tahun mengajar, itu asetnya cuma lemari 1, bantal 1, piring 1. Ustadz pesantren baru setahun bertugas, langsung menikah. Bantal guling lengkap, piring selusin, gelas selusin, lemari 2, ada ranjangnya, ada kipas angin, ada kulkas, ada rice cooker, ada meja. Langsung punya itu, ya. Iya toh? Iya. Habis nikah langsung punya kamar, langsung punya itu, gitu. Itu bukti bahwa nikah bikin kaya tuh kayak gitu, ya. Ya. Dan yang terakhir, tujuan politis. Apa yang dimaksud politis? Bukan politis praktis yang saya maksudkan ya, tapi tujuan strategis. Saya sengaja menikah muda, ya. Saya pengen menjadi kakek muda, ya. Saya ketemu dengan kakek-kakek yang tua sekali, belum punya cucu. Dia gendong, saya pikir cucunya, ternyata ini anak kedua saya, Ustaz, gitu ya. Ya Allah, sudah mbah banget gitu kan ya. Jadi strategisnya itu begini. Kita pengen sebelum nanti tua sudah ada generasi yang melanjutkan pekerjaan kita. Walaupun belum ideal, karena kemarin ketika saya punya seorang kawan di Seragen, subhanallah, dalam urusan ini saya harus belajar. Walaupun anak beliau cuma 2, tetapi bisnis yang dikelola oleh bapak dan ibunya sudah terwariskan ilmunya kepada anak-anaknya. Umur 20 tahun anaknya sudah mengumrohkan bapak dan ibunya. Umur 25 tahun anaknya sudah memegang 4 perusahaan milik bapaknya. Jadi sekarang bapak dan ibunya hobinya keliling dunia aja, hasil dari pekerjaan anaknya, ya. Karena bapaknya kemarin ikut travel saya, maksudnya saya membimbing beliau untuk umrah Turki plusnya, ya. Jadi dia cerita, anak saya sejak SD begini ya, pulang dari sekolah mampir ke pasar, kemudian nanti sore saya pulang dari kantor saya jemput. Jadi sejak kecil sudah terbiasa. Saya anaknya tawaduk sekali. Ini bagian daripada tujuan strategis. Ada nggak orang tua yang kemudian pusing ketika mau meninggal dunia karena anaknya belum pada dewasa semuanya? Ada nggak orang tua yang mumet ketika kemudian hartanya jatuh ke tangan anaknya, ludes seketika? Ya, bapaknya generasi pejuang, anaknya generasi pelanjut, cucunya generasi penikmat. Biasanya hancur di generasi penikmat, gitu kan? Ya. Nah ini salah satu tujuan strategis atau politis, bagaimana Rasul menikahkan putrinya dengan khulafaur rasyidin, bagaimana beliau menikah dengan para mertua yang khulafaur rasyidin juga. Dan itu adalah tradisi yang wajar. Harus hal-hal semacam itu menjadi salah satu perencanaan, ya. Ya setidaknya kalau saya ditanya, saya sudah mengikuti jejak ini. Karena besan saya yang pertama dengan besan yang kedua punya nilai strategis, begitu kan ya.
besan keduanya tetangga sebelah, begitu kan ya. Ustadz Mustaqim, gitu ya. Jadi nggak perlu banyak adaptasi, nggak perlu banyak negosiasi, begitu ya. Secara politis menguatkan, ya. Kemudian bekal yang harus kita miliki ada 4. Ini bekal untuk apa saja, selalu muter-muternya di sini ya. 1, bekal ilmu. Ilmu apa saja? Ada 3. 1, ilmu syar'i. Anda sudah belajar. Yang kedua, ilmu kesehatan minimalis. Jangan sampai anak jadi korban. Jangan sampai kebodohan kita membuat anak jadi tidak terurus. Ya, kita khawatir anak kita sakit, anak kita cacat, anak kita bermasalah, anak kita ini karena bodohnya kita terhadap ilmu tentang perawatan fisik mereka. Ya, biasanya pasangan muda kan seperti ini nggak punya pengalaman tentunya ya, nggak punya pengalaman, maka ada ya hal-hal yang minimalis lah. Anda baca hal-hal yang terkait dengan kesehatan minimalis, kesehatan ibu hamil, kesehatan ketika menyusui dan seterusnya. Ya, saya sedih ada kerabat saya yang anaknya sakitnya adalah sakit TBC atau paru-paru. Paru-paru itu adalah penyakit dalam yang paling mudah penyembuhannya dibandingkan jantung, ginjal dan sebagainya. Ya, tetapi karena nggak punya ilmu plus juga nggak punya kecukupan untuk biaya, akhirnya anak dibiarkan sampai meninggal dunia. Dan saya nggak tahu ini pertanggungjawabannya di akhirat kan berat. Orang tua harusnya bertanggung jawab dan urusan begini, tapi karena nggak punya ilmunya, akhirnya anak yang menjadi korban. Ya, mungkin Anda juga pernah dengar kisah seorang nenek yang akhirnya nangis ya atas nama cinta kepada cucunya. Sang cucu itu berada di semacam inkubator ya, umurnya 2 tahunan waktu itu. Dokter sudah berpesan jangan diberi makan apapun. Ya, sang nenek lihat cucunya kayak gitu, kasihan, diem-diem disuapin pisang. Akhirnya bapak dan ibunya ini nggak tahu kalau disuapin pisang tadi. Akhirnya bapak ibunya kemudian kaget dan anaknya muntah-muntah dan sebagainya. Dokter dipanggil, dokter bilang, siapa yang ngasih makan? Nggak ada yang ngasih. Enggak dok. Neneknya nangis. Ya pak dokter, begini. Si dokter menceritakan cinta tidak cukup hanya dengan cinta saja, harus pakai ilmu, gitu kan. Atas nama cinta kepada anak, pada cucu, nggak bisa dengan perasaan, harus pakai ilmu. Ya, maka ini termasuk hal yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu hiwar yang tadi sudah kita sedikit singgung, ilmu komunikasi. Ya, kenapa? Buat yang sudah berumah tangga akan tahu. Inti atau 90% pernikahan itu ngapain? Bukan seksualitas. Mungkin seksualitas cuma 5% atau bahkan kurang. 10% itu sudah maksimal. Apakah pernikahan isinya adalah makan-makan? Enggak, makan-makan sehari cuma 3 kali. Bahkan kadang-kadang kurang, maksudnya makan-makan bareng. Pernikahan adalah tidur enggak. Tapi artinya tidur itu bukan aktivitas bersama ya. Sama-sama tidur tapi kan tidak sedang melakukan sesuatu. Dan 90% pernikahan itu adalah ngobrol. Nanti kalau sudah menjalin rumah tangga, inti dari pernikahan itu 24 jam waktu yang kita punya itu kebanyakan diisi dengan apa? Ngobrol. Kalau kemampuan ngobrolnya itu sangat rendah, kalau kemampuan bicara itu sangat lemah sekali, nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, nah di sini ya petaka perceraian itu muncul. Ya, ada cerita mungkin generasi antum nggak kenal ya dengan ini. Ini Lady Diana, suaminya Pangeran Charles. Lady Diana dinobatkan wanita tercantik di dunia yang banyak laki-laki sangat terinspirasi atau menginginkannya. Charles memutuskan untuk selingkuh dengan seorang nenek tua bernama Camilla Parker. Ya. Ketika orang bertanya, kok Anda tega untuk menjauhi Lady Diana? Waktu kami kecil, itu zaman saya SD itu lagunya Mamaku Lady Diana, nenekku Ratu Elizabeth, papaku Pangeran Charles. Itu mendunia lagu kayak begitu. Ya, nggak tahu antum ingat apa enggak, tapi zaman saya kecil kayak begitu. Semua orang tergila-gila dengan yang namanya Ratu Inggris ini. Sampai ketika Lady Diana meninggal dunia,
itu ada 2,5 juta yang belasungkawa, ya. Tetangga saya di depan teriak-teriak, nggak ke London loh, begitu kan, takziah, gitu kan, ya. Oke. Charles kemudian mengatakan, ya, dia bilang Lady Diana cantik, cocok diajak kondangan, pantas untuk diajak pesta. Tapi pesta itu nggak lama. Apa asiknya saya duduk dengan boneka bisu yang nggak bisa bicara ketika sudah di rumah. Camilla ini mengerti segalanya tentang saya, lebih bisa memahami perasaan saya, gitu ya. Akhirnya kemudian dia memilih menikahi Camilla tadi, ya. Jadi gini, ada orang-orang yang enak untuk diajak MKLL, atau MKLL, minum kopi lambat-lambat. Orang itu kalau ngomongnya enak, bicaranya nyenengin, 2 kopi panas itu diminum 3 jam nggak habis, gitu loh. Tapi kalau orang itu nggak enak diajak ngobrol, ini kopi panas lagi, malas ngomong sama lu, gitu loh, ya, sebel, gitu kan, ya, nggak enak diajak ngomong, gitu kan, nggak asik orangnya. Makanya ada yang komentar begini, ya, yang pinter kalah sama yang kaya kalah sama yang lucu. Tapi yang pinter, yang kaya, yang lucu kalah sama yang bikin nyaman, gitu, ya. Ya. Dan nyaman itu bicaranya tentang apa? Pembicaraan, komunikasi, gitu ya. Maka ini termasuk ilmu yang penting untuk dipelajari, ilmu komunikasi, Pak Supri. Yang kedua, bekal mental. Ya, agak mirip dengan tujuan mental di sini. Dalam arti bekal mental begini. Akhwat, Anda harus sadar bahwa besok ketika sudah menikah, maka Anda sudah berganti majikan. Majikan Anda adalah suami Anda. Amalan tertinggi Anda adalah taat kepada suami. Pintu surga terlebar adalah ridho suami. Ini mindset bagi seorang istri, ya. Dan termasuk juga mindset seorang istri adalah begitu dia berumah tangga, dunianya akan berubah. Tadi saya sudah katakan, dunianya akan berubah, ya. Tapi di sinilah laki-laki kudu mengerti. Karena perempuan sudah merasa dunianya siap berubah, laki-laki harus terlibat untuk tidak mendiamkan istrinya, ya. Karena secara mindset begini, para ikhwan akhwat sekalian, ya, sudah cukup insyaallah, ya, cukup, ya, dan nyaman, ya. Ya. Karena secara mindset begini, ya, seorang laki-laki itu ketika belum menikah, mentalitasnya seperti pemburu hewan di hutan. Dia akan berlari sekencang-kencangnya, energinya, tenaganya akan dia kerahkan. Gak peduli berapa habis busur dan anak panahnya, dia tetap akan terus berlari sampai dapat. Pertanyaannya, begitu binatang buruannya dapat, dia apain? Hah? Udah seleh gitu kan, ya, nunggu santai, ya. Mentalitas laki-laki sebelum menikah itu seperti mendaki gunung. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, sampai pos 5 ngapain? Ngeletak, ya. Anda nanti akan merasakan, ikhwan ketika belum mendapatkan Anda, dia akan berusaha dengan segenap tenaga mencoba mencari perhatian Anda, memberikan segala yang Anda inginkan, termasuk di awal-awal. Tapi nanti begitu sudah jadi suami, apa? Istri masak, suami panggil, istri nyuci, suami begini dan sebagainya. Kenapa? Dia udah sampai pos 5 mau ngeletak, gitu loh, ya. Padahal bagi istri itu pencuekan, gitu kan, ya. Jadi di situ kadang-kadang perempuan merasa hidup sendiri. Maka buat ikhwan-ikhwan, antum harus ingat, begitu seorang akhwat menjadi istri antum, dia sudah tidak punya teman setia. Teman setianya adalah antum. Dia nggak punya sahabat terbaik, sahabatnya adalah antum. Dia sudah nggak punya teman-teman lingkungan, lingkungannya adalah di rumah yang antum adalah pimpinan. Dia sudah nggak punya orang tua, dalam makna kemudian apa-apa lapor sama mereka sudah nggak boleh lagi. Semuanya harus lapor sama antum, ya. Maka Anda begitu menikahi dia, siap jadi teman mainnya, siap jadi orang tuanya, siap jadi kakak kelasnya, siap jadi pacarnya, siap jadi sahabat setianya, siap jadi mitra buat dia. Jangan hanya mengambil peran jadi suaminya tok secara biologis lalu selesai, gitu ya. Ini secara mental harus dimiliki oleh para ikhwan. Nah, kalau tidak, nanti yang terjadi si perempuan akan merasa sepi sekali ya dalam rumah tangganya. Kenapa? Dia sudah kehilangan semuanya. Dan perempuan ketika mencoba untuk mengakses itu semuanya, dia harus dapat ridho dari suaminya, ya. Kemudian bekal harta.
kita bukan hidup di zaman khilafah, nggak punya duit tinggal datang ke Baitul Mal. Ya, akad nikah dulu gratis, pesta walimah itu aulim walau bisat, atau bahkan kadang-kadang cukup dengan bubur. Tapi Anda tahu hari ini dalam konteks bekal harta ini, saya ingin mengingatkan bahwa Allah menjadikan harta itu ja'alallahu lakum qiyamah. Ya. Keqawaman laki-laki salah satunya ada pada hartanya. Karena Imam Qurtubi ketika menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Salah satu makna qawam menurut beliau adalah laki-laki yang qawam adalah laki-laki yang mampu membuat istrinya duduk betah dalam rumahnya. Ya. Kalau rumahnya tipe 21 atau tipe kos-kosan 3x4, ya, rumahnya kuncian terus, sulit untuk betah, ya. Tapi mungkin suaminya memberikan rumah kayak villa, ada pavilionnya, ada tamannya, ada kolamnya, ada kitchen setnya, ada ruang gymnya, ada ininya, ada itunya, ya, dipenuhi dengan anak-anak, ada khodimatnya, ada ini dan itu dan seterusnya. Belum tentu juga bisa bikin kerasan kalau tidak mengisi hatinya. Maka qawam itu berat, bukan cuma tentang harta, tapi juga tentang hati, mengisi hatinya dan mengisi fisiknya, ya. Kemudian ketika Allah menyebut laki-laki sebagai qawam, maka yang disebutkan oleh Allah bukan fisiknya laki-laki. Laki-laki yang qawam itu bukan yang tingginya 175, dadanya bidang, perutnya six pack, bulunya 418 bulu dadanya. Ya. Lebat, enggak, ya. Bukan yang rahangnya kuat, wajahnya tegak, enggak. Tetapi laki-laki itu disebut laki-laki apa? Bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Ini nilai laki-laki ada di situ. Makanya ada kalimat, nggak tahu Ustaz siapa itu ya, ngasih semacam kayak sorak-sorai ya. Ibu-ibu nggak apa-apa ya punya suaminya nggak ganteng, yang penting pinter cari duit ya. Nggak apa-apa bu suaminya buncit, yang penting pinter cari duit. Nggak apa-apa bu suaminya pergi, tapi yang penting sebelum pergi nialin duit. Tuh pak dengerin, bapak mah nggak penting, yang penting duit. Ya, mau pergi sebulan 2 bulan, yang penting ninggalin duit gitu kan ya. Ini perempuan itu saya membayangkan Bunda Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, hidupnya bergelimang, istana, harta semua dimilikinya ya. Tapi Allah menguji Asiyah binti Muzahim dengan suami yang durjana, paling durhaka di muka bumi, paling kafir sedunia. Dan Bunda Asiyah doanya apa? Bukan doa minta ganti suami. Doanya apa? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Tetap aja minta rumah dan perabotannya. Ya, memang perempuan kayak begitu, gitu loh, ya. Ya. Iya loh. Ya, bukan doanya ya Allah jodohkan, enggak gitu. Padahal di dunia sudah bergelimang harta, gitu loh, ya. Tapi tetap doanya Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Mintanya rumah dan perabotan rumah tangga, ya. Batas minimal yang harus disiapkan tentu mahar, ya. Batas minimal mahar. Dan ini hebatnya di Arab. Indonesia itu Masya Allah 70% perceraian hulu. Dan saya baru tahu rahasianya. Kenapa? Karena di Indonesia tuh maharnya murah-murah banget. Di Arab, gaet saya di Palestina, yang di Mesir, yang di Oman, itu pada belum nikah semuanya. Umurnya sudah 30, 35. Ditanya, yang di Jordan saya tanya, di sini Ustaz, ya Allah, nikah itu paling enggak 400-500 juta. Kalau modal cuma 100 juta itu cuma teh hangat sama kue sepotong begitu loh ibaratnya walimahannya. Ya, maharnya lagi belum. Di Suriah juga begitu. Walaupun lagi di Palestina yang kondisinya kayak begitu, mahar itu 200-300 juta. Di Saudi 400-500 itu yang normal. Ya. Nah, Indonesia seperangkat alat sholat. Sajadah 70.000, mukena 100.000 gitu kan.
tasbih 10.000, ya Al-Fatihah gitu kan, ya cincin patah gitu kan, ya 2 gram, ya. Maka wajar ketika di pengadilan agama, ibu bener mau minta cerai, iya Pak Hakim, siap pengadilan, siap, ganti double juga siap, gitu, ya. Kalau di Arab mikir-mikir 400 juta, ya jadi itu Pak Hakim lah, ya kayak begitu, gitulah. Nah, itu salah satu kekawamannya karena laki-laki apa? Memberi harta yang cukup kepada laki-lakinya, ya. Dari kasus perceraian yang saya tangani, kemarin saya waktu Mesir Aqsa Jordan, ada jamaah yang saya nggak tahu kalau ternyata dia adalah istri pertama dan istri kedua, ya. Apa saya tunjukinnya? Damai aja begitu ya. Lalu salah satu jamaah yang juga pernah mengalami kekerasan, ya, yang bercerai, dia bilang begini, ya Ustaz, dia walaupun mengalami kekerasan, ya, ataupun ya ketidaknyamanan begitulah ya, tapi semua kebutuhan tercukupi, keinginannya dituruti, nafkah lahir batinnya nggak dikurangi. Nah, kalau kita sudah mengalami KDRT, tambah lagi kemudian nggak dikasih nafkah, mana ada perempuan yang tahan, ya. Ya. Jadi hari ini nggak tahan, perempuan walaupun sedikit mungkin diberikan, tapi untuk kebutuhan materinya dicukupi, itu relatif dia masih mampu bertahan. Tapi kalau sudah kekerasan dialami, tambah materi nggak dicukupi, ya, maka di sini perempuan akan memutuskan untuk berhenti. Maka ini berbicara tentang bekal, dalam hal ini paling tidak seorang suami memikirkan perencanaan akikoh itu harus siap. Ya, tadi saya diskusi dengan Ustaz Rashid, maaf ya, hari ini kita ini bukan hidup di zaman khilafah. Yang kalau kita miskin, kita susah, kita nggak punya, kita punya utang, kita punya hajat, datang kepada Amirul Mukminin, nemui bendahara, diajak ke Baitul Mal, lalu kita mengatakan, saya warga khilafah Islamiyah, bla 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 bla, saya punya hak sebagai orang fakir, maka itu khalifah langsung ngasih, bendahara langsung memenuhi kebutuhan, bahkan melebihi kebutuhan kita, ya. Dan kita nggak malu, harga diri kita nggak rusak, karena itu hak kita. Tapi di zaman sekarang, kita datang kepada tetangga kita, minta seperti itu, diapain sama tetangga kita? Emangnya aku siapa kamu? Gitu kan? Emangnya kamu siapa saya? Minta-minta. Nah, di sini harga diri kita akan runtuh begitu. Ya, di sini maka kemandirian dalam urusan finansial termasuk yang akan membuat nilai maknawiyat kita. Ya. Yang terakhir bekal fisik. Bekal fisik ini cuma 2. Satu, pastikan organ reproduksi berfungsi normal. Kalau mungkin ada di antara Imam Ahmad merasa ada hal yang aneh pada organ reproduksinya, baiknya diperiksakan. Kenapa? Kadang-kadang kalau sudah berumah tangga, bertahun-tahun nggak punya keturunan, itu muncul kecurigaan. Ya, maka ada baiknya bab yang satu ini tolong dipastikan ataupun dicek untuk kemudian organ reproduksinya berfungsi normal. Sebab untuk laki-laki, kalau di malam pertama terbukti tidak berfungsi, istri boleh minta cerai. Tapi kalau setelah sekian tahun kena masalah, Umar bin Khattab memberi waktu 1 tahun untuk berobat. Kalau tidak sembuh, istri boleh minta cerai. Ya, ini untuk organ reproduksi. Yang kedua, pastikan Anda tidak memiliki bau fisik yang mengganggu, ya, terutama di 2 wilayah, mulut dan ketiak. Ini 2 wilayah yang sangat amat mengganggu ketika pasangan punya kondisi fisik yang tidak nyaman. Ya. Kalau itu terkait dengan masalah pola,
gaya hidup ya harus dirubah. Tapi kalau itu misalnya mandinya 3 hari sekali gitu kan ya, ini berarti harus dirubah gitu ya. Ada santri yang malas mandi. Saya pikir akhwat itu rajin mandi, ternyata saya dapat data di lapangan itu, laporan ada loh akhwat pondok itu yang mandinya tuh kadang-kadang 2 hari sekali itu ada gitu ya. Harusnya nggak boleh tuh akhwat itu, harus urusan fisik itu harus lebih bersih ya. Ya. Tapi kalau nanti itu terkait dengan penyakit, misalnya ada hormon tertentu di tubuhnya yang pokoknya kok bikin nggak nyaman, nah itu harus ke dokter, gitu kan? Ya, perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang memang bisa membuat tubuh kita itu baunya normal. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk di tadi ya, menentukan visi misi keluarga. Ikhwan akhwat sekalian, jadi begini, visi itu gambar mental. Tadi sudah kita singgung tentang rumah tangga itu seperti bikin rumah ya. Visi itu gambar mental, sedangkan misi itu tahapan-tahapan untuk mewujudkan visi tadi. Ibarat bangun gedung masjid 2 lantai, pasti sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya, sudah ada gambar 3D 3 dimensinya ya. Makin detail 3D-nya, makin mirip percis bangunannya. Misalnya di 3D tadi, di 3 dimensinya tadi, sampai speknya itu sangat detail. Catnya warna hijau, mereknya ini, lantainya adalah granit Cina, yang per meternya harganya sekian, ukurannya 60x60, handle pintunya merek ini, jatinya jati ini dan seterusnya. Sampai kemudian itu kalau detail semua digambar RAB sebuah bangunan, maka insya Allah bentuk bangunannya nanti akan persis seperti yang ada di gambar. Makin detail gambarnya, makin mirip hasilnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau orang itu belum membuat gambar, maka bahan baku yang ada itu nanti bisa berantakan, nggak jelas wujudnya. Ya. Jadi Anda sudah punya besi, sudah punya semen, sudah punya pasir, sudah punya modal sekian. Tapi kalau gambarnya nggak jadi, baru bikin ukuran sekian, baru pondasinya dibuat. Ngelihat rumah tetangga sudah, kok itu bagus ya, aku pengen yang kayak begini. Bongkar lagi. Belum selesai, ngelihat yang lain, bongkar lagi. Gambarnya belum pasti. Ya, kita gambarkan begini ya. Jadi visi misi itu seperti cetak biru. Saat kita hendak membuat bangunan, maka bentuk bangunan yang berdiri sangat tergantung dengan blueprint yang dibuat. Sebelum membuat bangunan, sebaiknya rancangan BP berbasis pada kepentingan dan tujuan dibuatnya rumah tadi. Bikin kamar kos-kosan tentu beda dengan bikin villa. Bikin villa tentu beda dengan bikin warung, ruko. Bikin ruko tentu beda dengan bikin masjid. Ya, maka dalam berumah tangga, salah satu yang direncanakan adalah tujuan kita berumah tangga atau visi misinya. Sebab apa? Masing-masing kita dikaruniai Allah berbeda-beda. Jadi kalau ditanya apa visi misi rumah tangga Anda, beribadah kepada Allah, keliru. Beribadah kepada Allah itu bukan visi misi rumah tangga, itu visi misi jadi manusia. Itu kan ya, semua manusia harus beribadah. Tetapi dalam rumah tangga visi misinya bisa beda-beda. Kenapa? Masing-masing kita ada yang ditakdirkan jadi keluarga pedagang. Masing-masing kita ada yang ditakdirkan jadi keluarga kiai, ustadz, guru, PNS. Ada yang ditakdirkan jadi keluarga politisi, ada yang ditakdirkan jadi keluarga petani, ada yang ditakdirkan jadi keluarga akademisi. Nah ini kalau masing-masing kemudian menyadari tentang modal bakat yang dimiliki, maka dia nanti akan mampu memerankan dirinya dengan peran yang strategis. Modal Anda cuma punya bambu 200 batang, paku 5 kilo, genteng 500 lembar. Visi misinya bikin hotel bintang 5, jadi nggak kira-kira? Buat jagraknya aja nggak cukup. Tapi kalau Anda bikin gazebo jadi 2 di pinggir kali, itu orang rebutan ngopi di sana, gitu loh. Ya, nggak usah merasa minder dengan yang LC, yang S3, yang profesor, yang dokter, enggak. Anda modalnya apa? Di situ Anda akan bisa memerankan diri. Gak perlu merasa minder dengan rumah tangga orang lain yang ideal sekali. Kenapa? Karena kita dengan modal yang Allah berikan kayak gini bisa berperan maksimal. Seperti tadi gambaran. Kalau jadi bambu 200 batang kok memikirkan pengen jadi itu, jagraknya pun tidak cukup. Tapi ketika memutuskan untuk jadi gazebo di pinggir taman, orang akan rebutan menikmati tempat kita. Peran kita kecil, bukan kecil ya. Peran kita kelihatannya biasa, cuman buat nongkrong.
tapi di situ bisa melahirkan banyak keputusan besar loh kalau yang nongkrong para pejabat. Iya tidak? Iya. Ingat ya, dalam hidup kita yang akan dibayar mahal bukan yang punya posisi, bukan yang punya kedudukan. Yang dibayar mahal yang punya peran, ya, dan kontribusi. Lihat film-film yang ada. Film Dilan, itu yang dibayar mahal siapa? Gubernur, wali kota, bupati, wali kelas, ketua kelas, atau Dilannya? Dilannya cuma anak SMA, tapi itu bayarannya paling mahal karena dia sering nongol, gitu kan? Ya, yang rektornya, yang kampus sebelahnya nggak muncul, nggak dibayar dia. Ya, ntar film apa lagi? Bajai Bajuri misalnya, itu yang dibayar mahal siapa? Ya supir bajai, gitu kan? Ya, bukan wali kotanya, bukan ini, karena dia mengambil peran. Nanti film apa saja, ya, yang dibayar mahal kadang-kadang penjahatnya, kadang-kadang jagoannya, kadang-kadang istrinya jagoan, gitu kan? Tergantung siapa yang paling banyak muncul di situ, bukan posisi dan kedudukan orang tadi. Ya, wali kotanya pas kesotingnya pas lewat lampu merah doang sekali, ya nggak dapat bayaran apa-apa, gitu kan? Ya, tapi si tokoh ini muncul terus dari 60 menit itu 45 menit dia nongol terus, gitu. Maka dia akan dibayar. Maka dalam rumah tangga juga begitu. Di pondok pesantren ini masing-masing ustadz ataupun karyawan ataupun siapapun pasti punya peran yang berbeda-beda. Maka saya sering menggambarkan ketika ngumpulkan Bu Dapur, Pak Dapur, Pak Tukang, saya bilang, Bu, nggak usah iri sama Pak Kiai. Ojo ngiri pengen mulang ngaji, kok santrinya malah nggak pinter-pinter, gitu loh, ya. Tapi dengan masak sengenak itu santrinya kerasan, ya. Santri itu belum tentu loh kerasan gara-gara ustadznya pinter. Santri itu kerasan gara-gara makanannya enak. Santri itu nek ustadznya bolos itu seneng loh, ya. Tapi nek Bu Dapurnya sakit 3 hari bisa bubar di pondok, gitu loh, ya. Nah ini terkait dengan visi misi keluarga. Saya ingin mengatakan Anda nggak perlu minder, nggak perlu iri dengan orang lain yang barangkali secara posisi lebih tinggi, begitu kan? Ya, maaf, saya kalau berbicara bab yang satu ini sadar diri betul. Ya, sekolah cuma lulusan KMI, gitu kan? Bicara sama yang LC, yang S2, sama yang Mat Ali begini. Tapi tadi karena kita memerankan diri yang tepat, begitu kan? Ya, maka kita bisa berkontribusi yang lebih manfaat. Saya akan cari jalur yang lain yang kira-kira manfaat saya bisa dirasakan, gitu ya. Bukan dari sisi akademisi tentunya, ya. Nah, ini pentingnya kita memahami tentang peran diri. Oke. Kenapa visi misi penting? Rumah tangga tanpa visi misi itu seperti naik pesawat tanpa destinasi. Ya. Muter begitu. Ngacung yang belum pernah naik pesawat. Ngacung. Mau nggak saya kasih tiket naik pesawat gratis? Tapi nggak ada tujuan. Mesti pusing. Takut ini darat di mana nih? Habisnya pas di atas laut Banda misalnya, gitu kan? Ya. Nyusup ya ke lautan, ya. Maka harus punya visi misi. Karena ternyata ini penyumbang terbesar rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Suami tidak punya visi misi tentang keluarga. Hidup rumah tangga seperti tahanan yang menunggu habis masa tahanannya. Gak ada kegiatan, gitu kan? Ya udah nunggu mati aja begitu. Ya, ini nggak menarik, nggak bisa berkontribusi, nggak bisa memberikan peran. Rumah tangga tanpa visi misi seperti main bola tanpa gawang. Tendang sana, tendang sini, tendang sono. Ya, berapa lama bisa bertahan? 20 menit udah bosen, gitu kan? Ya. Tapi kalau jelas targetnya, jelas hadiahnya, itu 2 kali perpanjangan pun masih dilanjutkan, gitu. Ya. Rumah tangga tanpa visi misi, ya seperti kita naik kendaraan tanpa tujuan. Mobilnya Alphard, kalau nggak jelas tujuannya, 2 jam muter-muter kota udah bosen. Tapi walaupun mobilnya itu cuman Avanza, gitu ya. Kalau targetnya jelas, mau ke Jakarta, ngelamar anak ustadz, itu ganti ban 3 kali bocor tetap lanjut, gitu loh, ya. Wong jelas tujuannya kok. Ini kalau nggak sampai jam 9 pagi, batal acara nikah. Wah, antum akan punya energi berlipat itu untuk mengganti ban dan sebagainya, gitu kan, ya. Karena tujuannya adalah jelas. Nah, sama seperti kita merancang bisnis. Ini karena saya terlibat di dunia perusahaan, jadi sangat terasa ya tentang visi misi. Ya, harus ditetapkan
core bisnis yang akan kita ambil, bergerak di bidang jasa atau produk. Karena banyak sekali bisnis yang bagus dan menjanjikan, tapi belum tentu cocok. Jualan semen, jualan pasir, jualan genteng, jualan cat, menguntungkan nggak itu? Tapi kalau genteng saya pajak di toko buku, kira-kira gimana? Mengacaukan toko buku saya. Artinya apa? Tidak semua yang baik itu cocok untuk kita. Saya bikin quotes yang baru saya buat status tadi malam. Tantangan bisnis hari ini bukan mencari informasi, tetapi apa? Menyaring informasi yang kita butuhkan. Informasi berlimpah, kebaikan itu banyak. Akhwat segini, tapi belum tentu cocok semua buat Anda, gitu kan? Ya, rumah tangga seperti itu kira-kira. Sama seperti bisnis. Saya memutuskan bisnis saya adalah produk, bukan jasa. Jasa tambahan. Maka saya fokus kepada produk. Ya, kalau nggak jelas antara produk dengan jasa, ini nanti kadang-kadang, ya tadi perjalanannya kurang baik. Ya, tetapkan segmen pasar yang mau dibidik. Ketika saya bikin Osmani Cafe, ada usulan. Ya, Tat gimana Tat? Ring 3, ring 4, masukinlah ring 3. Ring 1 itu yang ngaji, yang halakoh, yang militan, yang santri, yang ustad. Ring 2 itu ibu-ibu pengajian umum, begitu ya, jamaah umum, ngajinya mungkin sepekan sekali atau sebulan 2 kali aja. Ring 3 ini yang masih tindikan, gitu kan ya, yang agak tobat-tobat, bikir subuhan, begitu kan ya, dan lain sebagainya. Yang hijrah-hijrah, yang 4 ini yang masih tatoan dan sebagainya, masih mabok, ya, yang biasanya nongkrong di kafe. Gimana kira-kira? Saya bilang cukup ring 1, ring 2. Ya, ring 3, ring 4 bukan segmen kita. Kacau nanti kalau ada orang tindikan tatoan kemudian nongkrong di kafe kita begini. Ya di kafe orang lain nggak apa-apa, tapi di kafe asal ini jangan, gitu kan? Ya, kita bidiknya seperti nanti apa? Belum tentu ring 3-nya mau, tapi kalau nanti ring 3, ring 4-nya datang ke sini, ring 1, ring 2-nya bubar gimana? Ya, jadi ini contoh membidik sebuah segmen pasar. Rumah tangga juga begitu, ya. Suami melihat ketika Anda membidik seorang akhwat, siapa dia? Ustazah, hafidhah, dia punya bidang ilmu dan sebagainya. Ya sudah, totalitasnya di situ. Mungkin nanti Anda menikah dengan wanita pebisnis. Anda punya mimpi apa? Ya, maka dibuat. Ya, kenapa? Kejelasan tujuan, kejelasan target ini yang membuat perjalanan itu jadi enak begitu. Ya, saya kemarin baca tentang strateginya maskapai Garuda ketika dalam suasana kolab, malah jualan merchandise, gantungan kunci, tas dan sebagainya, gak matching blas begitu dengan visi misi Garuda sebagai penerbangan bonafit di Indonesia. Akhirnya kesalip dengan yang lain-lainnya, kerugiannya berapa triliun kayak begitu. Ya. Bagaimana menentukan visi keluarga? Ada 4 langkah untuk menentukan visi keluarga. Pertama, analisis historis. Ya. Semisal bagaimana latar belakang pengasuhan yang dialami suami dan istri. Jika pola pengasuhannya baik, bisa diadaptasi. Kalau kurang tepat, bisa diperbaiki. Oh, calon suami saya anak keturunan kiai, ya, anak keturunan Wali Songo, anak keturunan Pangeran Diponegoro. Saya mendengar Kiai Jazir ASP ternyata masih keturunan Wali, ya. Baca Ustadz Dr. Muinuddin Basri, Masya Allah, ternyata mbah-mbahnya memang para pejuang semuanya. Itu gitu kan, ya. Dengan melihat latar belakang keluarga dan pola asuhnya. Oh, pola asuhnya di pesantren berarti kayaknya begini. Oh, pola asuhnya di luar negeri sekolahnya kayak begini. Itu nanti tentu berbeda cara penyikapannya. Sekali lagi agak lebih mudah kalau kita memiliki latar belakang yang sama, lebih klik. Jadi faktor historis. Yang kedua, faktor given, faktor yang terberi, yang melekat pada diri. Misalnya suku. Akhwat Solo nikah dengan ikhwan Medan, itu adaptasinya agak lumayan. Yang Solo bisik-bisik itu udah cukup. Yang sana teriak-teriak saja masih dianggap bisik-bisik, gitu kan? Ya.
Ini bab kayak begini, ini loh, apa namanya, kadang-kadang sepele, tapi itu cukup mengganggu rumah tangga. Bayangkan ya, seorang anak yang terbiasa kalau minta kepada siapapun, orang tuanya, kakaknya, "Kak, tolong ya kak, ya, ambilin, Bu, tolong ya Bu." Kalimat ini sering didengar oleh si laki-laki. Dia menikah dengan seorang akhwat yang tidak pernah di keluarganya diajari begitu. Ya, ini dong, ambilin dong, ini dong. Besok si perempuan ini, sang istri, nyuruh suami dengan kalimat kayak gitu. Bagi laki-laki itu sangat menyakitkan. Bagi istri biasa-biasa aja. Kamu kenapa sih sewa terus sih? Ya, kamu nggak sopan. Nggak sopan apanya? Oh, gitu kan? Ya, kamu jangan marah gitu. Siapa yang marah? Oh, malah gitu kan? Ya, suaminya tambah bingung. Ya. Ini faktor terberi itu ternyata berpengaruh. Mentalitas orang Betawi, ya, itu beda ternyata dengan mentalitas orang Jawa. Saya jadi ingat ketika dulu bawa barang dagangan dari Solo ke Lamongan, naik di terminal Solo, itu ketemu sama orang Medan, ditanya, "Mas, aslinya mana?" Saya bilang Jakarta. Dia bilang, "Bohong, nggak mungkin kamu tuh orang Jakarta." "Bener Pak, saya kelahiran Jakarta." "Bilang dong kelahiran. Aslinya mana?" "Bapak saya Purworejo." "Nah gitu, itu aslinya kamu Purworejo." Saya bilang gini, "Bapak kok nggak percaya saya orang Jakarta?" Orang Betawi nggak ada yang bisa jualan, nggak ada yang bisa bisnis. Orang Betawi itu kerjanya jualin tanah pertua sama warisan, gitu loh. Ya, ya. Iya kan, orang Betawi habis semua kan, Binyamin, Sidul, begitu kan, udah nggak punya aset itu, ya, jadi miskin semuanya. Saya baru tahu, oh iya, karakter orang Jawa, merantau, berdagang dan sebagainya. Ya, ini juga penting. Artinya besok kamu jadi punya suami orang Betawi asli misalnya, ya siap-siap aja, mertua jadi andalan, tanah orang tua nanti dijualin begitu kan? Ya, suruh bisnis habis begitu kan? Ya, ya, itu watak. Ya. Dan maaf, di bab yang satu ini, saya termasuk yang sangat menekankan karena besok dalam pernikahan hal-hal teknis itu banyak menguras energi dan tenaga. Kalau bisa hal-hal teknis ini direncanakan dari sekarang. Contoh, ya, saya pernah marah ada alumni DS yang mau nikah sama akhwat Yaman. Kenalannya lewat Facebook sama kakaknya. Dia bilang, "Saya punya adik hafidhoh," begitu. Waduh, masya Allah, terbayang gue punya istri Yaman hafidhoh bersanad. Kita tanya, punya modal apa? Ya ini rencana motor second saya jual kan buat beli tiket begitu, ya. Saya bilang, kamu nggak mikirkan imigrasi, nggak mikirkan transportasi, nggak mikirkan bagaimana kalau besok mau ketemu, nggak mikirkan besok kalau istri mau pulang kampung, belum lagi bicara kultur, bicara budaya, bicara menu, bicara kebiasaan. Itu kompleks sekali loh urusannya. Nggak cuma sekedar dia hafidhoh bersanad, itu kan penampakannya, ya. Anda belum tahu dalamnya kayak apa. Ya, ada ikhwan dari Balikpapan datang ke Solo, dia mau nikah. Saya bilang, "Kenapa nggak nyari ahad Balikpapan aja?" Dia bilang, "Alah Ustaz, Balikpapan Solo itu dekat, cuma 1 jam." Ya, saya bilang, "Kamu belum ngerasain punya anak 8 ya, gitu ya. Ya. Pengantin baru berduaan beli tiket 2 mungkin masih enteng, belum pernah ngerasain punya anak 8 kemudian liburan bareng-bareng, gitu kan? Pas lagi liburan, pas tiket lagi mahal-mahalnya, orang tua sakit di rumah nunggu minta dijenguk, belum ngerasain kan? Itu hal teknis yang besok akan menguras kita. Ya, maka ketika saya besanan dengan yang pertama, besan saya ternyata ngomong, "Alhamdulillah satu-satu dari dulu berdoa, pengen dapat besan yang nggak jauh-jauh, maksimal 3 jam perjalanan," gitu kan ya. Besan saya Temanggung, ini Satsetio ya, menantu saya. Besan kedua lebih dekat lagi, jalan kaki 10 menit nggak nyampe. Tetangga sebelah, cuma dibatasi tanah depan, ya. Ya. Jadi itu ternyata besok akan banyak meringankan karena saya merasakan, karena saya istri orang Pekalongan, dari Boyolali ke Pekalongan, orang tua sakit, ayo berangkat, bensin 5 liter sisa PP, gitu kan? Kalau naik motor waktu itu nggak perlu berpikir panjang. Bayangin kalau antum orang NTB, suaminya orang Medan, gitu loh, ya. Dengar mertua sakit, dengar adik mau nikahan, ya. Sebetulnya adik ipar saya itu dekat, cuman tugasnya di Sumatera jauh.
Tiap lebaran kami kan kumpul semua. Yang di sana suami yang sabar ya deh, nabung beli tiket. Itu sekali dua kali istri ngomong ayo pulang, suami bilang sabar ya deh, itu masih diterima. Coba 5 tahun bertahan kayak gitu, sudah itu level kewarasannya langsung bisa ambil. Ya. Karena memang istri perlu dijaga tuh level kewarasannya. Bisa berkurang itu baterai kewarasan itu gampang lowbat kalau sudah kayak begitu. Ya. Jadi tolong ya, ini termasuk ini nggak ada dalilnya ini. Cuman ini realis di lapangan. Anda kalau menikah dengan akhwat yang jaraknya cuma 2 jam, 3 jam perjalanan maksimal itu 1 hari lah. Ya kira-kira berangkat malam sampai sana pagi. Itu masih agak normal. Tapi kalau sudah butuh waktu perjalanan sekian waktu, kalau kendaraan harus pesawat, nggak apa-apa juga kalau secara finansial kita ada jaminan keamanan, gitu kan? Ya. Kalau bab yang satu ini belum ada jaminannya, saya menyarankan agar duit kita nggak habis di maskapai, gitu kan? Atau rumah sakit, begitu ya? Atau tempat-tempat yang nggak penting. Anda masih bisa buat membangun masa depan itu harta yang kita punya, tidak dihabiskan di kendaraan. Ya, banyak yang tanpa sadar kok ekonominya berat karena memang ternyata terkuras untuk hal-hal yang kayak begitu. Saya bisa bayangkan ikhwan-ikhwan yang dari Medan, dari yang anaknya disekolahkan di Solo begitu kan, ketika liburan, ketika ini, ketika itu berat sekali itu. Ya, nah tapi kalau buat teman-teman yang Jawa, nitip ya anak di Cangking, itu kan enak gitu kan ya. Ya ini bensinnya tak penuhin begitu ya. Ya kita, Anda mau punya anak 10, 12, 15 tapi posisinya kayak begitu itu termasuk hal yang tidak terlalu mengganggu. Maka maaf ini sekali lagi bukan pamer, bukan apa ya. Saya sampai sudah merancang sampai pada level karena saya punya tanah agak luas di Darul Saadah ya, ada sekitar 2 hektar gitu. Sudah saya ini buat perencanaan anak, menantu, kemudian adik dan sebagainya. Saya pengen besok hari tua itu dikelilingi oleh anak, cucu, santri dan sebagainya. Karena saya teringat ketika nengok kemarin bibi saya meninggal dunia, anaknya gak ada yang datang sama sekali. Anak cuma 2, yang satu di Kalimantan, yang satu di mana. Tinggal berdua, meninggal dunia gak ada yang ngurus, begitu kan. Yang ngurusin tetangganya semua. Ini gak pakai dalil ya, cuman ini pakai rasa sosial gitu loh. Ya bahwa Anda meninggal dunia kok yang nyolatin anak, yang memandikan anak, ya, yang nguburin anak, itu sebuah kebahagiaan. Tapi kalau kayak begitu, tetangga kan komentar, mana nih anaknya nggak ada yang datang, kan begitu. Ya, ini hal-hal yang teknis, tetapi kalau tidak dirancang dari sekarang, kaget nanti ketika kita sudah menghadapi realita yang seperti itu. Realitas dan kondisi saat ini. Jadi analisa historis latar belakang 2 faktor terberi, 3 realitas kondisi saat ini. Bagaimana kondisi keluarga ini? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Adakah benang merah yang dapat diambil untuk mendapatkan visi bersama? Ya, misal begini, mbahnya orang kaya, hartanya tidak habis dibagi 7 turunan, tapi suami kita turunan yang ke-9 masalahnya. Itu nggak punya apa-apa, kan nggak bisa. Mbah saya dulu raja, hartanya di mana-mana. Mas, Mbok Yosek sadar mas, ini rumah masih ngontrak loh mas. 3 minggu lagi habis, mikir dah, begitu kan ya? Itu namanya nggak sadar realita, ya. Atau dulu, ya tadi ya orang kaya dan sebagainya, tapi pernah bangkrut, pernah ini karena musibah, karena bencana. Maka, ya contoh misalnya rumah tangga teman-teman yang kena likuifaksi di Sulawesi, begitu kan? Mungkin tadi dia punya pondok, punya ini, tapi setelah kena begitu, bapaknya meninggal dunia, rumahnya ludes semua, tinggal berdua sebatang kara. Ini kita harus merancang kembali visi misinya. Mimpi yang sudah mau dibangun, mau punya pondok pesantren, mau punya panti asuhan dan sebagainya, bisa berubah haluan di tengah jalan. Karena apa? Realitas kekinian, gitu ya. Baru yang keempat adalah impian masa depan. Jadi gini. Kalau saya membayangkan visi misi itu mirip seperti akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, buah. Itu harus nyambung semuanya. Dari mulai mbahnya sampai kemudian cucunya, dari mulai faktor given dan realitas kekinian serta impian masa depan kalau bisa nyambung. Itu agak cocok, ya. Tapi kalau seandainya misalnya sebutlah secara latar belakang mbah kita tuh keturunannya nggak punya peran apa-apa, nggak punya kedudukan. Bapak kita juga begitu, kitanya juga begitu. Atau saya nggak punya latar belakang dunia kedokteran, dunia militer dan sebagainya.
Terus visi misi saya apa? Saya pengen bikin rumah sakit internasional gratis. Itu nggak nyambung itu, ya. Tapi lain, mbahnya tabib, anaknya dokter, kemudian bapaknya dokter, kemudian ini anaknya bergerak di farmasi. Lalu kemudian mereka ketika menikah punya cita-cita, ayo kita bikin rumah sakit gratis untuk kaum muslimin. Nah itu cocok. Antara apa? Latar belakang, kemudian realitas kekinian, dan mimpi masa depan. Maka dalam bab ini saya pernah mengumpulkan semua keluarga saya untuk menentukan visi misi keluarga Abu Fatih Ratnani. Ya, saya kumpulkan mertua, istri, anak, semuanya termasuk mantu dua-duanya. Saya kumpulkan, ayo kita bikin apa? Ya, jadi kalau ada ikhwan akhwat yang belum menentukan visi rumah tangga, jangan khawatir karena saya juga baru bikin setelah punya cucu 2, gitu. Baru saya tentukan. Walaupun dalam realitas sebetulnya prakteknya sudah, tapi dalam perumusan baru resmi 2 tahun yang lalu. Ya, baru resmi 2 tahun yang lalu tuh saya menentukan visi misi melihat latar belakang. Jadi faktor historis, mbah saya kiai dan pedagang. Ya, mbah dari ibu juga kiai dan pedagang. Bapak saya guru dan juga dagang. Mertua saya guru dagang kecil-kecilan, dua-duanya kecilan. Saya juga ngajar di pondok pesantren, hobinya dagang. Kemudian istri totalitas di pesantren, anak-anak juga sekolah di pesantren. Kemudian ngajar. Maka akhirnya kami putuskan visi-misi kami adalah berkhidmat kepada umat melalui jalur pendidikan dan ekonomi. Sehingga kami akan mencurahkan totalitas semua tenaga yang kami miliki untuk 2 pintu saja. Kami nggak akan masuk ke politik praktis. Saya bilang sama anak-anak, nggak usah ngelamar jadi artis, nggak ada bakat, nggak ada keturunan artis kita. Saya bilang gitu, ya. Nggak usah ngelamar jadi polisi atau TNI, nggak ada garis keturunan, nggak ada, gitu kan, ya. Ya kita jalurnya itu apa? Kiai sama pedagang, begitu kan, ya. Maka totalitas di 2 pintu ini saja. Karena dengan totalitas di 2 pintu ini kita akan bisa mengerahkan maksimal energi yang kita punya. Nah nanti masing-masing orang rumah tangga bisa berbeda-beda. Oh ini apa namanya? Memang keluarga dokter. Oh ini saya menemukan bahkan yang menarik. Pasutri yang dua-duanya berasal dari latar belakang keluarga broken home. Istrinya broken home, suaminya broken home. Akhirnya setelah mereka menikah, mereka tobat, mereka sadar, lihat latar belakang. Mereka bikin semacam rumah atau tempat untuk menerapi korban-korban broken home. Tujuan rumah tangga mereka adalah memutus mata rantai KDRT dan broken home dalam rumah tangga yang belum ideal. Memberikan terapi ini dan itu. Nyambung nggak ini kira-kira? Masya Allah ya. Jadi ternyata dari keluarga yang berantakan saja bisa menemukan visi misinya sehingga tepat. B.J. Habibie, apa visi misinya? Menjadi keluarga dirgantara. Ya, cocok memang lingkungannya kayak begitu. Ya, nanti keluarganya Fulan mungkin bisa beda-beda. Intinya para ikhwan dan akhwat, ya, tadi saya katakan bukan posisinya, bukan kedudukannya, tapi peran dan kontribusi. Nah, inspirasi saya tentang visi misi ini tidak bisa dipisahkan dari film yang sempat viral 5 tahun yang silam. Ertugrul itu mulai tahun 2014, tapi viral di Indonesia 2017-2018. Ya, saya baru bikin Osmani Cafe itu 2020. Ya, salah satu inspirasinya juga dari viralnya Ertugrul. Saya nggak hatam mau nonton kayak gitu, antara sempet nggak sempet, tapi saya diskusi dengan anak yang sudah nonton. Saya bilang, ya, apa inti daripada film itu? Sedikit saya improvisasi. Jadi begini, semua film cinta, semua novel cinta, semua cerita cinta, sinetron cinta, buku-buku atau tulisan yang berbau cinta, itu biasanya berakhir ketika tokoh utamanya menikah di pelaminan. Habis itu sudah selesai. Tahu nggak rahasianya kenapa? Tahu nggak rahasianya? Kenapa film cinta, novel cinta, sinetron cinta, novel itu semuanya berakhir ketika pelakunya, tokoh utamanya menikah. Rampung biasanya ceritanya. Karena cerita setelah menikah udah nggak enak untuk dikisahkan. Iya. Nyuci piring, gendong anak, nyusuin, nganterin sekolah, nyebokin, itu kan nggak enak diceritain, ya nggak? Makanya rampung ceritanya. Nah, cuman agak beda dengan Ertugrul. Dari mulai awal ketemu di hutan, diselamatkan, dibawa ke tenda, muncul rasa suka, lalu jatuh cinta, akhirnya dilamar,
kemudian punya anak, dirawat, dididik, sampai kemudian tumbuh menjadi seorang Osman yang hebat dari sejak kecilnya, sampai kemudian Osmannya kemudian tumbuh dewasa, sampai ketemu sama Bala, lalu menikah, terus sampai kemudian punya anak Orhan. Itu lanjut terus ceritanya, gitu ya. Ini yang saya agak bilang, Kurulus sama dirilis Ertugrul ini film romantisme cinta juga yang di dalamnya kompleks dengan perjuangan, dakwah, pengorbanan dan sebagainya. Ini yang agak berbeda dengan film-film cinta yang lainnya, ya. Sehingga apa? Saya ingin mengambil ibroh apa dari ibroh yang bisa diambil dari film ini. Satu, pewarisan nilai dari generasi bapaknya sampai generasi Al-Fatih, sampai Sulaiman Al-Qanuni, sampai Sultan Majid II, ya. Di mana ini betul-betul diwariskan oleh seorang Ertugrul kepada Osman. Ya, dan yang paling fenomenal pada film Osmannya, ketika Osman akan melamar anak dari gurunya, Syekh Edebali. Punya anak namanya Bala. Ketika mau melamar ditolak. Kata Syekh Edebali, kamu jangan dekat-dekat Osman. Ya, belum waktunya. Suatu hari Osman dalam majelis ilmu bapaknya tertidur dan mimpi. Ya, apa mimpinya? Mimpinya dari perut sang guru keluar bulan sabit. Lalu bulan sabit itu terbang dan masuk ke dalam dadanya Osman. Lalu dari dadanya Osman keluar pohon cenar. Pohon cenar itu di Bursa itu sepanjang jalan itu cenar semua, kayak pohon beringin besar, tetapi tidak seperti pohon beringin yang daunnya banyak. Kemudian pohon itu dahan-dahannya membentang ke 4 pegunungan dunia, ya, Gunung Kaukasus, Gunung Taurus, Gunung Atlas, ya. Kemudian akarnya menghunjam sampai ke 4 sungai dunia. Sungai Nil, Sungai Efrat, Sungai Danub, Sungai Tigris. Kemudian dahan-dahannya menjuntai seperti pedang yang bergelayutan. Lalu tiba-tiba menjadi cahaya. Cahaya itu mengumpul menjadi satu titik dan jatuh tepat di Konstantinopel, lalu berubah menjadi cincin, dan cincin itu kemudian dipakai sama Osman. Setelah itu Osman bercerita kepada gurunya, Syekh, aku baru saja bermimpi. Mimpi apa? Lalu diceritakan mimpi itu. Kata Syekh Edebali, benar kamu mimpi gitu? Benar. Ya udah kalau gitu kamu kawin sama anakku, begitu ya. Ini strategi buat anak-anak muda kalau ditolak, begitu ya. Barangkali bisa ngarang mimpi apa, begitu. Kenapa? Takwil mimpinya Osman bahwa akan lahir anak cucu Osman nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Gitu. Maka menikahlah Osman dengan Balahatun. Sekian waktu nggak punya anak, ya. Bala dalam satu pertempuran perutnya tertusuk sehingga rahimnya terganggu. Kemudian akhirnya Osman menikah lagi dengan Malhun. Nah, Malhun ini anak sang kesatria, anak panglima perang, anak ketua suku. Ya, saya baru akan nampak ketika baca tulisannya Syekh Sunayan itu. Oh, Orhan itu bukan anaknya Bala ternyata. Ya, akhirnya setelah Osman menikah dengan Malhun, lahirlah Orhan. Ya, kemudian apa? Tak lama kemudian Balahatun hamil. Punya anak juga, gitu kan? Ya. Setelah punya anak, lahirlah Alauddin. Nah, disinilah kemudian ternyata karakter keduanya berbeda. Anaknya Bala, karena mbahnya nih kiai, ini jadi kiai, kurang doyan perang, nggak suka pedang, sukanya buka buku, sukanya didarwahin, gitu ya, ngaji terus begitu. Sementara Orhan, anaknya Malhun, panglima perang, bapaknya panglima perang, ibunya jago pedang, ya. Perang itu nggak pernah kalah, menang terus gitu kan, ya. Bapaknya Osman, mbahnya Ertugrul, mbahnya lagi Sulaiman Shah. Nah, maka itu menjadi tradisi Turki Osmani bahwa seorang amir selalu didampingi kiai, gitu kan. Maka dari jalur Bala, anak keturunan kiai, dari jalurnya Osman, ini panglima perang semuanya dan kepala negara. Orhan kemudian mewarisi tahtanya Osman. Di zaman Orhan inilah ibaratnya Turki Osmani ini betul-betul di perhitungan dunia di zamannya Orhan. Ya, ini yang saya katakan kolaborasi poligami terindah di dunia, begitu loh. Ya, yang melahirkan Turki Osmani. Karena
kedua-duanya memberikan kontribusi sesuai dengan jejak historis dan faktor terberi yang Allah berikan kepada mereka. Yang satu anak keturunan kiai, yang satu anak keturunannya panglima perang. Ya, para jemaah sekalian dari mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka inspirasi tentang pewarisan nilai ini yang hari ini harus menjadi semangat kita dalam rumah tangga, tidak berhenti di faktor biologis semata. Ya, senang-senang yang penting bahagia, enggak. Ya, tentu berat kalau kita bikin negara saja. Tapi ada batas minimal yang bisa kita berikan dalam rumah tangga kita, keluarga besar kita bisa berkontribusi apa untuk umat Islam ini. Kenapa? Enggak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Dan ini rahasianya. Kenapa para wali dakwahnya sampai hari ini masih eksis? Kenapa kiai-kiai NU Muhammadiyah dakwahnya itu masih eksis? Karena memang dulu prosesnya itu jaringan keluarganya ini sangat diperkuat. Ya, kalau kita kemarin mengikuti pengajiannya Ustaz Jajar sama Ustaz Kasori Mujahid itu, Masya Allah, Sultan ini nikahkan anaknya dengan ini, anak ini dinikahkan dengan sana. Sehingga apa? Ini eksistensi ini sangat kuat sekali. Maka memang sudah waktunya ya basana yubasinu di antara saling besanan maksudnya ya. Itu istilah di kami ya, basana yubasinu ya. Antara ustadz, antara tokoh, dan supaya tadi dakwah ini makin kuat lagi, macam kayak begitu ya. Ini yang kita maksud tentang visi misi keluarga. Oke, poinnya sampai di sini dulu. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Farik Abdul Fatihah atas penyampaiannya di sesi yang kedua ini. Untuk selanjutnya kita akan istirahat supaya ada waktu